ngeyakinin pembelinya kalau produk mereka adalah yang terbaik, paling enak, paling manjur, atau paling nyaman itu adalah produk-produk yang laku keras di pasaran? Nah, sekarang aku mau coba ajak kamu nih, dengerin nasihat marketing dari Steve Jobs, sang pendiri Apple yang saat ini adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales are going like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing in the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, it's something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles, box air soles. What does Nike do in their advertising? They honor athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Kalau dipikir-pikir, benar juga ya kata-kata Steve Jobs. Nike itu adalah perusahaan yang merajai pasar sepatu dan pakaian olahraga dengan nilai brand sebesar 36,8 miliar dolar. Tapi kok rasanya kita jarang banget ya dengar Nike tuh bilang kalau sepatu mereka itu yang paling nyaman, paling empuk, dan materialnya paling kuat. Nike itu justru terkenal dari kampanye branding mereka, kayak Just Do It atau Find Your Greatness. Dan dari kampanye itu, brand Nike itu berkembang sangat kuat dengan asosiasinya terhadap karakter-karakter yang positif, kayak sporty, atletis, kerja keras, bahkan kesan trendy. Dengan kekuatan brand itu, Nike itu udah nggak perlu lagi nih bilang produknya tuh yang paling berkualitas, materialnya terbaik, atau spek-spek tertentu yang menjual. Karena pihak Nike itu tahu kalau sebagian besar konsumen tuh nggak beli produk berdasarkan pemikiran yang rasional, melainkan lebih didasari sama keputusan emosional yang didorong sama asosiasi atau persepsi kita terhadap produk tersebut. Kebanyakan orang yang beli sepatu Nike, ya karena brand Nike itu sangat kuat nih asosiasinya sama hal-hal yang mereka sukai. Bisa jadi karakter tertentu, atau bisa juga atlet yang mereka kagumin, kayak LeBron James, Ronaldo, atau Serena Williams. Sekarang kita coba ambil contoh lain kayak Coca-Cola yang merajai pasar minuman bersoda selama lebih dari 100 tahun dengan nilai brand sebesar 59,2 miliar dolar. Nah, mungkin gak jarang juga nih kita dengar kalau minuman lain tuh sering iklan dengan nyebutin khasiat dan kandungannya, kayak minuman beroksigen, mengandung bahan alami, ada kandungan vitaminnya, dan lain-lain. Tapi kok rasanya kita nggak pernah dengar ya iklan Coca-Cola yang bilang kalau minumannya tuh paling enak dan paling menyegarkan? Nah, untuk ngejawab itu, ada satu kisah menarik nih dalam sejarah persaingan Coca-Cola melawan Pepsi. Di tahun 1975, Pepsi tuh ngadain kampanye blind test dengan minta orang-orang tuh minum 2 cola tanpa merek dan milih mana yang lebih enak. Hasilnya, lebih banyak orang yang milih Pepsi dibanding Coca-Cola. Ngelihat hasil itu, pihak manajemen Coca-Cola tuh berusaha keras nih, bikin formula baru yang lebih enak dibanding Pepsi. Berdasarkan hasil riset internal Coca-Cola terhadap 200.000 orang responden, mereka berhasil nih nemuin formula rasa baru yang terbukti secara blind test lebih enak daripada rasa original dan juga lebih enak dari Pepsi. Produk baru itu tuh dinamain dengan The New Coke. Hasilnya gimana? Ternyata bukannya produknya makin laku, malah sebaliknya. Banyak konsumen Coca-Cola tuh yang protes keras dan minta Coca-Cola supaya ngembalin rasa Coca-Cola yang original. Protes itu tuh bener-bener besar. Bahkan, kantor Coca-Cola tuh sampai nerima ribuan telepon setiap hari yang berisi protes supaya Coca-Cola tuh segera menghentikan produksi New Coke dan balik lagi ke rasa yang dulu. Loh, kok bisa gitu ya? Padahal kan udah terbukti secara blind test kalau rasa New Coke itu lebih enak dibanding Coca-Cola yang original. Nah, seorang peneliti neuromarketing bernama Dr. Terry Wu tuh pernah bilang, konsumen tuh beli Coca-Cola bukan karena rasanya, tapi karena hubungan emosional konsumen dengan brandnya.
Brand Coca-Cola yang udah beredar selama lebih dari 100 tahun, ternyata udah melekat sangat erat di dalam memori para konsumennya. Brand Coca-Cola tuh nggak sebatas pada rasa di lidah doang, tapi juga pada pengalaman emosional yang terbangun di dalam memori banyak orang selama puluhan tahun. Di mana lagi-lagi nih, ada asosiasi yang melekat pada brand Coca-Cola, kayak rasa kebersamaan, keceriaan, dan kesegaran. Nah, mungkin beberapa kisah ini nih yang menginspirasi Steve Jobs dalam merintis Apple sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini. Makanya di era Steve Jobs, Apple yang notabene perusahaan teknologi itu justru relatif jarang nampilin iklan yang mengupas keunggulan spek atau perbandingan kualitas dengan para pesaingnya. Apple tuh justru lebih fokus pada branding, sehingga saat ini nih, Apple tuh lebih sering diasosiasiin sebagai bagian dari lifestyle yang elegan, stylish, dan teknologi terbaru yang inovatif. Martin Neumayer, seorang expert di bidang brand tuh pernah bilang kayak gini. What branding is? A brand is a result. It's a customer's gut feeling about a product, a service, or a company. It ends up in their heads, in their hearts. They take whatever raw materials you throw at them and they make something out of it. But they're making it, they're creating it. And so in a sense, when you create a brand, you're not creating one brand, you're creating millions of brands, like however many customers or people in your audience. Each one has a different brand of you. Perasaan emosional yang terbangun ketika aku berpikir tentang brand KFC, aku tuh bakal ngebayangin kriuk renyahnya kulit ayam goreng. Kalau aku lagi mikirin brand Indomie, aku ngebayangin gurih bumbunya dan kehangatan mie kuah dengan telur. Itulah yang dimaksud Martin Neumayer sebagai good feeling atau pengalaman emosional. Sekarang buat kamu yang lagi merintis usaha, bangun bisnis, atau mungkin lagi bikin produk UMKM mungkin mikir, itu kan cuma berlaku buat brand besar doang. Buat usaha kecil sih yang penting fokus jualan aja. Sebetulnya nih, semua produk atau brand itu pasti dimulai dari kecil dulu. Mungkin banyak di antara kamu yang nggak tahu nih, kalau brand tas outdoor kayak Eiger itu adalah brand lokal buatan Indonesia, yang dimulai dari home industry kecil-kecilan, dan cuma bermodalkan 2 mesin jahit di Bandung tahun 1979 oleh Pak Roni Lukito. Begitu juga dengan brand-brand lokal Indonesia lain, kayak baju jogger yang nyeleneh dari Bali, donat Ceko dengan banyak varian rasa, atau keripik pedas Maici yang mempopulerkan level pedas dari 0 sampai 10. Nah, buat kamu yang saat ini mungkin lagi ngembangin brand, buatlah asosiasi kuat pada produk kamu. Sampaiin itu pada desain, copywriting, corak warna, bentuk teks, cara komunikasi, packaging, dan lain-lain. Sampai itu tuh bisa melekat kuat pada pengalaman emosional para konsumen kamu. Oke deh, segitu aja pembahasanku tentang kekuatan dari sebuah brand. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu, khususnya buat kamu yang punya usaha sendiri. Ngomong-ngomong nih, kalau dengar tentang ngomongin uang, apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, itu tadi video yang inspiratif ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua nih untuk membangun sebenarnya sebuah brand ya. Tapi brand sendiri nanti ada kaitannya dengan marketing, ada kaitannya dengan komunikasi dan lain-lain. Oke, saya akan membahas lanjutan dari kuliah kita beberapa waktu lalu ya. Aduh, belibet ya karena puasa nih, sorry. Karena saya puasanya tekun jadi agak belibet. Ada ya puasa tekun ya. Oke, teman-teman, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita nanti akan membahas tentang bauran promosi ya. Ada yang namanya bauran promosi, ada yang menyebutkan bauran komunikasi pemasaran ya. Tapi Anda nggak usah bingung bahwa itu sebenarnya sama. Kita cari kesamaannya. Kesamaannya adalah bagaimana dia menggabungkan elemen marketing, diantaranya personal selling, advertising, dan lain-lain itu menjadi satu kesatuan strategi. Ya, ini sudah dibahas di video saya. Saya hanya membahas tentang bagaimana bauran pemasaran itu atau bauran promosi. Ya, jadi dia semua mengkombinasikan ya semua strategi. Jadi Anda ketika nanti membangun sebuah strategi marketing, artinya jangan gabungkan aja semuanya gitu kan. PR, ada yang namanya advertising, direct marketing dan lain-lain.
Oke. Kemudian apa namanya, seperti apa elemen-elemen dari marketing dari gabungan bauran promosi itu saya akan bahas satu persatu ya. Di mana baik di materi maupun di video apa namanya, pembelajaran saya sudah sampaikan, tapi untuk hari ini saya lebih banyak mengulas lebih banyak ke contoh-contoh dan kita lebih banyak nanti diskusinya. Karena kalau apa namanya kita ulang lagi, mungkin Anda bisa putar lagi videonya yang kemarin. Ya, ini tentang marketing ya, tentang iklan dan periklanan ya. Jadi kunci apa namanya Anda untuk memahami iklan dan periklanan itu ya jadi harus tahu dulu pembedanya. Iklan itu adalah bentuk komunikasi berbayar, bentuk komunikasi berbayar. Jadi teman-teman kita tidak belajar tentang manajemen periklanan nantinya ya. Tidak sepenuhnya kita mempelajari namanya manajemen periklanan karena nanti kita bisa rancu ke jurusan manajemen atau jurusan ekonomi ya. Kita lebih memfokuskan pada yang namanya bagaimana komunikasi pemasarannya itu. Komunikasinya kata kuncinya karena kita adalah nanti mahasiswa sarjana ilmu komunikasi, bukan sarjana ekonomi atau sarjana pemasaran. Tapi kita adalah mahasiswa sarjana ilmu komunikasi. Oleh karena itu saya nanti tekankan pada bagaimana cara strategi berkomunikasinya. Walaupun nanti dalam bentuk media sosial, dalam bentuk PR, dalam bentuk direct marketing, tapi yang kita soroti nanti titik tekannya adalah di komunikasinya ya. Di komunikasinya, bagaimana komunikasinya. Nah, ini salah satunya iklan. Iklan adalah bentuk komunikasi berbayar. Ya, jadi ada yang nggak berbayar juga ada Pak, tapi itu tetap berbayar masuk dalam iklan meskipun nanti berbayar itu dalam bentuk barter dan lain-lain. Tapi saya tetap menyampaikan bahwa iklan itu adalah bentuk komunikasi berbayar supaya Anda nggak rancu atau Anda bisa membedakan antara yang namanya iklan dan periklanan. Sementara periklanan itu adalah prosesnya ya, proses. Bagaimana proses dari awal sampai akhir dalam membuat sebuah strategi periklanan yang di dalamnya itu ada iklan ya. Jadi iklan itu bagian kecil dari proses periklanan ya. Proses periklanan itu nggak iklan aja, ada strateginya, ada bagaimana memasarkannya, ada bagaimana mengkomunikasikan gitu kan, macam-macam dan bagaimana cara memilih media, riset medianya, riset konsumennya dan lain-lain itu banyak sekali di dalamnya. Analisisnya ya, analisis banyak sekali sampai evaluasi. Nah, jadi Anda bisa bedakan iklan itu apa? Iklan adalah bentuk komunikasi berbayar, periklanan adalah prosesnya ya. Jadi Anda bisa membedakan ya. Kemudian dalam iklan yang tadi ya, dalam iklan tentunya kita memegang 4 faktor penting dalam membuat sebuah iklan atau strategi promosi, yaitu apa? 4 faktor inilah faktor kreatif, faktor media, faktor penerima pesan dan produk. Ya, jadi faktor kreatif ini kenapa paling utama? Karena ini yang memegang penting, ide, gagasan itu yang paling penting. Tadi Anda bisa lihat apa namanya tayangan video bagaimana Steve Jobs, kemudian apa namanya Nike, lalu apa namanya Got Milk gitu kan atau apa lagi ya brand-brand lain lah. Bagaimana dia merubah strateginya ketika memang Coca-Cola ya strateginya untuk masuk ke area-area yang kreatif. Bagaimana dia menyampaikan komunikasinya secara kreatif. Ternyata Nike tadi dia menyampaikan komunikasinya lewat yang namanya emotional branding, emosional. Jadi membangun sebuah komunikasi lewat bentuk-bentuk persepsi. Kalau Anda beli Nike dipersepsikan Anda tuh menjadi atlet lah, atlet yang ikut menjadi salah satu penggemar atlet atau Nike itu adalah trendy ya gitu kan. Jadi dia nggak bicara lagi tentang yang namanya kekuatan sebuah produknya, produk nomor 1, produk paling laku, produk paling kuat, kemudian paling tahan lama dan lain-lain. Nah, ini bisa dipraktekkan pada yang namanya brand kamu ya, yang kamu nanti mau jualan atau mau usaha, coba dibangun namanya brand emosional seperti itu. Memang nggak gampang gitu kan. Di brand saya aja namanya Teh Kahuripan itu nggak gampang untuk membangun namanya brand emosional atau komunikasi brandnya itu tidak semudah itu gitu kan.
harus dibangun apa namanya awal ya, lebih awal gitu seperti apa? Lebih awal untuk mengedukasi ya, itu awalnya diedukasi dulu, lalu kemudian diberikan apa namanya informasi-informasi sebelum produknya itu meluncur gitu kan. Lalu gimana kalau produknya udah ada gitu kan. Nah, itu kembali lagi yang seperti produk saya Kahuripan ini, produknya udah ada, tapi value apa branding emosional itu dibangun baru belakangan. Nah, itu lebih sulit lagi ya, karena di pasar itu udah ada, kemudian kita coba membangun branding orang yang udah apa namanya, udah tahu produknya, ya akhirnya ya agak repot juga gitu kan. Tapi untuk Anda yang mau memulai, nggak apa-apa juga. Setelah udah jalan, bangun pelan-pelan emotional brandingnya apa sih. Misalnya hijab gitu kan. Hijab ini seperti saya sampaikan bahwa hijab ini adalah kalau Anda beli hijab ini berarti Anda ikut misalnya program yang namanya sosial karena hijab kamu ini dibuat sama orang-orang lansia misalnya atau panti. Jadi punya nilai. Oke, kemudian faktor media. Nah, ini faktor media juga penting ya. Ketika Anda udah punya idenya bagus, lalu medianya apa nih? Jangan salah kamu medianya gitu kan. Ketika Anda targetnya adalah ibu-ibu rumah tangga, tapi Anda mengeksposnya atau mengiklankannya lewat misalnya billboard gitu kan atau iklan luar ruang. Padahal ibu-ibu rumah tangga itu bagusnya kalau nggak di TV ya atau di sosial media misalnya ibu-ibu zaman sekarang ya. Nah, itu Anda harus pemilihan media menjadi faktor penting. Kemudian faktor penerima pesan. Nah, ini seperti yang saya kemarin sampaikan ada segmentasi pasarnya. Penerima pesannya siapa, targetnya. Ketika anak-anak, ketika orang tua, atau ketika pelajar, atau ibu rumah tangga, itu akan berbeda sekali cara penyampaian pesannya. Dan penerima pesannya kita udah tahu siapa gitu kan. Jadi Anda harus paham tentang bagaimana audiens Anda. Nah, nanti kita belajar kemarinnya tadi kita belajar tentang demografi, geografi, psikografi, behavioral ya supaya tahu karakter audiens kita seperti apa sebelum kita meluncurkan produk kita. Lalu faktor produknya juga gitu kan. Kreatif, medianya bagus, pesannya oke, produknya ternyata barangnya itu kurang bagus gitu kan ya. Sama seperti Nike misalnya. Nike misalnya komunikasinya udah bagus, kemudian medianya cakep gitu kan, cocok gitu. Terima pesannya udah oke. Tapi barangnya itu banyak dikomplain, banyak reject, kemudian tidak seperti apa yang dibayangkan ekspektasinya gitu kan, lama-lama ya turun juga gitu kan. Nah, ini 4 inilah yang saling mendukung sebenarnya. Nike juga begitu ya, ketika dia udah yakin bahwa produknya bagus, ya mereka nggak usah promosi lagi gitu kan, dia promosi tentang brandnya. Nah, seperti itu. Ini 4 ini yang penting yang Anda perlu catat juga nih untuk supaya Anda ke depannya mau mempromosikan apapun lah, mau personal branding, mau yang produk, mau jasa, 4 inilah menjadi faktor penting dalam mempromosikan atau beriklan. Oke. Setelah iklan, kita masuk namanya pemasaran langsung, promosi penjualan dan penjualan personal. Nah, mungkin masih banyak yang bingung antara direct selling dan personal selling itu apa sih? Direct marketing dan personal selling ya. Nah, direct marketing itu ada medianya gitu kan, ada medianya baik itu telepon, internet, email, surat dan lain-lain. Tidak bertemu fisik secara langsung ya, ada medianya. Dan juga biasanya pembicaraannya itu lebih yang namanya dia tuh tidak langsung secara emosional bicaranya secara person to person, artinya dia hanya menyampaikan saja secara misalnya udah teratur, sudah ada template-nya. Misalnya Anda ngeblas atau blast email gitu kan atau blast di WhatsApp grup gitu misalnya. Itu kan kalimatnya untuk ke semua orang tuh sama, Anda hanya diganti namanya aja mungkin. Tapi kalimat dalamnya itu sama. Beda dengan personal selling ya, penjualan personal. Itu Anda harus berhadapan langsung, tidak ada yang namanya aturan atau
aturan-aturan tertentu yang cara ngomongnya seperti apa gitu kan. Harus Anda memahami konsumen Anda, ngobrol secara personal. Beda sekali dengan yang namanya direct marketing. Direct marketing itu lewat media. Penjualan personal juga bisa lewat media sebenarnya. Bisa lewat video conference, lewat video call, bisa. Tapi cara berbicaranya itu berbeda dengan direct marketing. Direct marketing biasanya udah ada standarnya cara ngomongnya. Tapi personal selling itu ada hal-hal tertentu yang harus kita tahu tentang konsumen kita. Keluhannya, kepuasan pelanggannya seperti apa, ditanyain, perlu apa lagi, minta diskon lah, atau minta macam-macam, itu harus ditanggapi. Beda dengan promosi penjualan. Ketika promosi penjualan adalah dia fokusnya adalah untuk memperbanyak volume penjualan. Artinya dia benar-benar direct marketing. Ya udah jualan aja gitu kan, kayak promosi, pakai yang namanya hard sell. Jadi kata-katanya itu nggak ada kata-kata yang namanya storytelling, edukasi. Jadi nggak ada lagi, dia langsung direct selling. Dia menganggap bahwa konsumen itu udah tahu produk dia gitu kan. Nah ini ketiganya ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa membedakan nih. Kalau masih ada yang bingung, silakan nanti Anda bisa tanyakan. Nah, kemudian tentang PR, pemasaran interaktif, ini tambahan ya, pemasaran interaktif sebenarnya tambahan karena menyesuaikan dari kondisi sekarang. Nah, sekarang jadi ada interaktifnya ya lewat media internet, sosial media dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah public relations, yang kemarin juga saya sudah sampaikan tentang marketing public relations. Ya, marketing public relations ini gabungan antara marketing dan juga public relations ya, karena fungsi public relations kadang-kadang menjadi marketing dan marketing kadang-kadang juga menjadi public relations ya, memberikan edukasi, membangun image untuk untuk si konsumen gitu kan. Oke, teman-teman masih ada yang putus-putus videonya atau suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ya, Pak. Jelas, Pak, ya. Oke. Kitty yang di bagian timur aja jelas ya. Ya, Pak. Jaringannya bagus nih ya. Jadi nggak masalah ya sama jaringannya. Oke. Berikutnya lanjut ya. Kemudian setelah PR kita coba membangun namanya strategi 4P, 7P. Nah, ini strategi konservatif ya atau konvensional 4P, 7P. Sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Walaupun ada pengembangan 7P, 8P, 5C dan lain-lain. Ini adalah proses di mana penyempurnaan 4P gitu kan. Seperti saya katakan di video saya, 4P ini punya banyak kelemahan. Makanya digabung ditambah lagi dengan 7P, 8P. Jadi pakai yang mana, Pak? Ya, sebenarnya nggak terlalu prinsip juga memakai seperti ini. 4P sudah cukup, nanti Anda kombinasi aja. Mau pakai apa gitu, tapi dasarnya adalah 4P. Anda boleh 7P, boleh 8P, dan ini bukan suatu hal yang Anda harus hafal atau apa ya, nggak usah. Tapi ini sebagai pengetahuan aja bahwa 4P ini menjadi bagian utama ya. Seperti tadi ya, faktor 4 faktor yang menentukan ya. Yang tadi ada faktor produk, faktor macam-macam itu sama seperti ini. Ada 4 faktor juga yang perlu Anda ketahui juga dasarnya ya. Ada misalnya tentang produk, price, macam-macam ya. Oke. Product, price, place, promotion. Produknya apa, harganya berapa, distribusinya bagaimana, lokasi penjualnya di mana, dan promosinya seperti apa. Nah, ini standar ya. Nanti Anda bisa tambahin prosesnya bagaimana. Lalu namanya evidence ininya seperti apa, human-nya gimana gitu. Itu bisa aja ditambah ya, physical evidence-nya ditambah. Ya, produknya seperti apa sih gitu, keberadaannya gitu kan. Lalu prosesnya bagaimana? Kadang-kadang proses ini menjadi bagian terpenting dalam sebuah distribusi misalnya. Ya, tapi kita nggak bahas tadi ya, nggak bahas tentang manajemen pemasaran secara detail, tapi kita mau mengetahui dari 4P, 7P ini fenomena komunikasinya di mana sih gitu kan. Ya mungkin kalau di 4P ini komunikasinya ada di mana ya? Ada semua ya, tapi yang lebih melekat adalah di promotion-nya. Promotion itu adalah kerjaan komunikasinya. Price juga dikomunikasikan.
tempat juga dikomunikasikan, produk juga dikomunikasikan lewat yang namanya promotion. Jadi kita nanti bahas di sananya ya. Jadi tidak manajemen pemasaran kita hafalkan 7P itu apa, 8P, kemudian bagian dari pemasaran apa. Jadi kita lebih kepada yang namanya Anda konsen aja di hal-hal yang menyangkut komunikasinya ya, supaya nggak salah ini ya, nggak salah mindset ya. Karena kemarin saya habis ikut nguji skripsi ya, hampir kejebak juga tentang jadi kejebak ke manajemen marketing karena si mahasiswanya itu membahas tentang strategi promosi dari sebuah kafe di Jakarta gitu kan. Dia ngomong soal banyak nih 4P, ngomong soal promosi, tapi kita lupa bahwa kok nggak ada komunikasinya yang dibahas di situ gitu kan. Akhirnya kita rubah itu. Baru kita sadar sama-sama ya, baru ternyata ini Anda membahas tentang manajemen marketing gitu kan. Di mana di dalamnya itu sebenarnya adalah ranah ekonomi ya, ranah manajemen gitu kan, bukan ranahnya komunikasi. Nah, akhirnya kita kasih masukan untuk diangkat komunikasinya di mana sehingga kita nggak kehilangan arah. Kita bukan mahasiswa ekonomi gitu kan, tapi kita mahasiswa ilmu komunikasi. Ya, kemudian kita belajar juga tentang ya ini. Tetap juga kita belajar ini, tahu juga, tapi kita lebih tahu lagi tentang bagaimana mempromosikan atau mengkomunikasikan sebuah produk atau brand. Ya, ini bagian-bagian dari konsep-konsep marketing ya, dari 4P, 7P, 8P. Karena apa? Karena ini untuk menutupi kelemahan dari yang namanya 4P. Ya, memang dinamis ya ke kondisi marketing sekarang. Nanti juga ketika era marketing atau era digital ini makin merajai gitu kan di dunia, mungkin 4P ini udah nggak relevan gitu kan, udah nggak relevan lagi atau nggak ada kaitannya lagi, udah nggak up to date lagi, diganti mungkin ya. Jadi kita nggak tahu, jadi dinamis sekali gitu kan. Nah, ini tentang 7P ya, 7P tambahan lagi ada people di situ, ada place, ada apa lagi? Ada proses, ada physical evidence, macam-macam ya tadi 7P itu. Artinya apa? Dia untuk memberikan yang namanya feedback. Ya, karena kalau tadi 4P tadi itu hanya jualan aja, produknya laku, selesai. Kok nggak ditanya tuh konsumen suka apa enggak, konsumen puas apa enggak, kok nggak ada. Nah, makanya balik lagi ke people-nya, ke physical evidence, dan lebih kepada namanya prosesnya seperti apa. Untuk mengetahui tanggapan dari yang konsumen. Jadi dia integrated banget gitu kan. Ada feedback gitu kan. Lalu kemudian kita juga bahas tentang model-modelnya nih. Ada model AIDA yang kita bahas ya, ada AIDA, AIDMA, AISAS gitu kan. Ya ini perkembangannya juga ya. Ini strategi ini dipakai untuk apa? Untuk cara-cara berpromosi, ya. Jadi pertama kali adalah attention gitu kan. Attention tuh untuk menarik perhatian apapun lah. Anda mau jualan apa harus ada attention-nya dulu. Ya, Anda mau jualan hijab, Anda mau nyalek gitu kan, Anda mau promosiin diri Anda gitu kan, harus ada attention. Saya pernah memberikan contoh pada teman-teman, biasanya itu untuk teman-teman yang misalnya mau melamar kerjaan yang sederhana lah, sederhana. Bagaimana untuk menarik perhatian ketika kita mau melamar kerjaan? Ya banyak ya, ada yang cara berpakaian, kan mungkin belum ketemu dulu ya, belum bertemu dengan orang yang akan mempekerjakan kita, tapi awalnya adalah dengan mengirimkan lamaran. Nah, apa yang membuat attention orang agar lamaran kita dibaca? Ya macam-macam gitu kan. Saya menyarankan untuk kemasannya. Ya, mungkin Anda sudah paham juga ya cara melamar kerja, karena sebagian besar di sini banyak sudah bekerja. Cara melamar kerja adalah membeli amplop coklat, biasanya amplop coklat diketik pakai Word atau pakai apa gitu kan, lalu dikemas pakai amplop tersebut gitu, pakai foto background merah atau biru gitu kan, lalu dikirim gitu kan. Dan ternyata sampai di tempat HR-nya atau HRD-nya, semua adalah amplop coklat, semua diketik pakai Word dan semua background-nya merah. Apakah itu salah? Ya benar sih sebenarnya. Tapi kalau Anda mau namanya grab attention, harus ada strateginya. Ya tergantung nanti kita yang mau dilamar apa ya, lamaran kerjanya apa. Kalau lamaran kerjanya misalnya bidang accounting, ya memang nggak terlalu harus kreatif. Tapi karena saya konteksnya komunikasi,
Komunikasi itu adalah orang-orang yang kreatif, apalagi ini periklanan, harus yang namanya kamu grab attention-nya cukup kuat. Ketika orang menggunakan amplop coklat misalnya untuk melamar kerja, Anda amplopnya diganti warna putih, warna merah. Ketika ditumpuk, itu Anda yang paling attention, paling terlihat gitu kan. Nah, ketika yang lainnya nanti warna-warni amplopnya, nah kamu kemasannya jangan amplop misalnya. Ganti kemasannya, misalnya kamu pakai apa? Kemasannya misalnya plastik, atau kemasannya dus, atau kemasannya misalnya kain dan lain-lain gitu kan. Atau misalnya pakai tube pakai apa? Pakai kayak pipa gitu kan misalnya. Kalau semuanya udah beragam, apalagi Pak, misal udah beragam nih semua, udah aneh-aneh gitu secara lamaran, ya dari isinya misalnya, atau cara menyampaikannya, dan lain banyak sekali. Ya, jadi cara sederhana itu untuk melatih kita untuk kreatif gitu kan. Karena yang tadi ya faktor kreatif itu yang paling memegang penting, attention ya, attention. Lalu ada interest, desire, kemudian ada action ya. Nah, ini urutan-urutan yang tadinya dari mata ke hati, terus kemudian ke otak, ke hati, sampai ke akhirnya tertarik atau action. Actionnya macam-macam ya, manggil kamu, actionnya beli, dan lain-lain. Nah, kemudian ada AITMA. AITMA itu lebih kepada memori, lalu action. Nah, ini melengkapi aja sebenarnya nih. Nah, ini juga nggak perlu dihafal ya. Ada juga model sekarang adalah AISAS. AISAS ini apa namanya mengadopsi dari sistem pemasaran ya, sistem pemasaran masa kini ya, menggunakan internet. Ada search, ada action, ada share. Ya, ketika kita beli barang gitu kan, sudah tertarik nih, Anda kan nggak langsung beli gitu kan. Anda akan bandingkan produk-produk Anda itu dengan produk lain atau lewat market lain atau lewat penjual lain gitu kan. Ketika Anda dapat, baru Anda action beli gitu kan. Setelah Anda beli, kalau Anda puas, Anda akan share tuh pada teman-teman ya. Pada share, Anda foto, Anda komen, atau Anda berikan apa namanya tanggapan, review dan lain-lain di platform Anda sendiri. Nah, ini jadi apa namanya perkembangannya seperti itu model pemasarannya. Nah, ini sebenarnya model komunikasi juga ya. Komunikasi bagaimana yang attention. Nanti bagaimana dari segi apa namanya headline-nya seperti apa, kemudian sub-headline seperti apa, konten seperti apa yang isinya. Ya, nanti ini lebih lanjut kita akan pelajari lah detailnya. Nah, yang tadi yang AIDA ini ya, dari mata ke otak, ke hati, lalu kita action. Nah, ini standarnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan yang namanya contohnya ya, seperti saya sudah sampaikan di video kemarin ya, bahwa nanti ini ada dibagi-bagi lagi, bisa judulnya sebagai attention, atau kemasannya, atau mobilnya. Tergantung Anda ya. Jadi nggak ada nggak ada standar ya. Oh, kalau yang namanya attention itu dari judul, nggak harus gitu. Ya, nggak harus judulnya gitu kan. Ya, bisa dari mobilnya, mungkin dari warna, dari keseluruhan konsepnya, atau dari medianya misalnya gitu, atau dari besar kecilnya misalnya kan. Nanti Anda bisa cari attention seperti itu. Interestnya seperti apa? Interestnya dari misalnya ya ilustrasinya, kemudian tambahan-tambahan ornamennya, ya ditambah lagi desire-nya adalah fitur-fiturnya. Ketika Anda tertarik, kemudian ada interestnya bahwa ada mobilnya gambarnya seperti ini, lalu ada fitur yang mendukung. Fiturnya ini mudah nih, banyak dibanding brand yang lain. Lalu action. Actionnya itu bisa dalam bentuk harga, dalam bentuk nama brand, atau alamat brand. Supaya mereka itu langsung menuju ke sana gitu kan. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah dalam bentuk tulisan tadi ya. Jadi bisa lebih dari tulisan. Ada ini dari Eager ya, ada di judul ini bagi attention-nya, kemudian discount sebagai desire gitu kan, kemudian desire interest sebagai diskonnya, desire-nya itu adalah kelebihan ya, fitur-fitur, kemudian baru action yuk gitu kan, ada harganya, ada store-nya dikasih tahu di mana gitu kan. Nah, ini dalam bentuk yang namanya AIDA dalam konsep tulisan. Nah, ini yang saya katakan bahwa kemarin yang saya katakan bahwa ada ini ada poster namanya poster bioskop gitu kan. Apa menariknya gitu? Attention-nya di mana?
kira-kira kuatnya gitu kan. Kuatnya dulu di ruangan kosong ini kuatnya. Jadi Anda nanti kalau belajar ilmu desain, grafik desain atau desain komunikasi visual, white space itu adalah namanya desain white space. White space itu ya ruang kosong ya. Ruang kosong biasanya Anda kalau desain kan atau membuat sebuah karya setting sebuah layout lah gitu, misalnya layout entah kartu nama, cover atau bikin layout apa gitu. Anda melihat banyak ruang kosong tuh gregetan untuk diisi gitu kan. Padahal ruang kosong itu adalah sebagai ruang di mana powerful grab attention yang paling bagus gitu kan, paling kuat. Ya, ketika Anda lihat poster iklan ini gitu kan. Nah, ini sebenarnya iklan ini adalah iklan film Ant-Man. Kok polos doang putih kok dari jauh. Padahal kalau Anda lihat dari dekat gitu kan. Anda lihat dari dekat ini ada Ant-Man-nya di dalam nih. Nah, ini Ant-Man-nya tuh. Kecil ya, kelihatan kecil banget gitu kan. Tapi ini menarik ketika orang akhirnya jadi menggrab attention-nya mereka gitu kan. Nggak sekedar hanya gambar pahlawannya atau Ant-Man-nya lagi berdiri atau lagi apa. Udah sekalian aja, Ant-Man tuh kan kecil. Udah kecil aja gitu kan. Dan ini menarik gitu kan. Konsep yang luar biasa ya. Sederhana tapi grab attention-nya luar biasa. Kemudian dari ini. Nah, ini contoh lagi nih. Iklan ya. Di tengah iklan yang contoh kreatif ya. Faktor kreatif dari sebuah iklan. Kalau Anda nonton yang namanya YouTube channel-nya Agung Hapsah, ini luar biasa. Bayangkan, dia menulis bahwa di judulnya adalah ini video 100% iklan. Tapi yang nonton 3 juta orang. Biasanya Anda kalau tahu ini saya mau mengiklan, Anda langsung skip biasanya tuh baik di YouTube maupun di sosial media ya. Misalnya saya mau iklan. Katie mau iklan skincare misalnya gitu, itu langsung biasanya kita skip gitu kan, yang lain-lain pada skip gitu iklan. Tapi anehnya gitu kan, si Agung Hapsah ini bilang 100% ini iklan loh gitu kan. Kita penasaran iklannya seperti apa karena dia dikemas dengan luar biasa, dengan bagus sekali gitu kan. Anda lihat ini videonya itu hampir sekitar berapa menit nih, hampir lebih dari 1 menit lebih gitu, 6 menit. Videonya ini 6 menit. Ya, video iklannya. Bayangkan, mana ada iklan 6 menit ya. Iklan di televisi itu hitungannya detik. Kalau di feed Instagram itu 1 menit. Di story Instagram story hanya 15 detik gitu kan. Ini 6 menit gitu kan, tapi kemasannya memang bagus. Nah, Anda bisa nanti cek link alamat akun Agung Hapsah, Anda lihat. Itu rata-rata ditonton kontennya dia rata-rata di atas 1 juta ya. Di atas 1 juta yang nonton. Nah, itu luar biasa ya. Padahal ini iklan gitu kan. Gimana tuh iklan tapi udah nyebutin bahwa ini iklan tapi malah ditonton 3 juta orang, coba gitu kan. Iklan kita yang kita bikin, kita benar-benar ini adalah iklan terselubung, iklan kita kadang-kadang kita kombinasi supaya orang nggak terganggu, supaya nggak di skip, malah di skip juga gitu kan, malah dilewatin, malah tidak ditonton. Nah, ini bagaimana caranya kita faktor kreatif tadi. Kemudian ini ada iklan juga, ini iklan bumbu masak ya, iklan bumbu masak yang saya tonton pertama kali di bioskop gitu kan. Saya juga heran nih iklan apa ya, sampai di akhir baru saya tahu, oh ini iklan bumbu masak. Nah, kalau Anda penasaran, mari kita tonton ya. Seperti apa sih iklannya gitu kan. MSG terbuat dari tetes tebu pilihan yang aman dikonsumsi selama tidak dimakan dengan bungkusnya. Ya, itu tadi iklannya ya.
Menarik sekali ketika saya nonton di apa namanya di bioskop, saya tunggu-tunggu tuh iklannya. Itu iklan apa sampai terakhir, oh, ternyata iklan Sasa gitu kan. Selama ini kita tahu iklan Sasa kan itu ya, ibu-ibu masak, kemudian apa ada anaknya, terus langsung ada Pak Haji atau siapa keluarganya bilang, enak, bumbu penyedapnya apa ya? Sasa, Pak." Nah, itu biasa itu. Tapi ketika dia muncul dengan apa generasi micin ya, kemudian dia apa ditambah dengan apa ilustrasi musik dan apa background yang luar biasa, ini memunculkan apa generasi baru, generasi apa ya, generasi Sasa gitu kan. Sasa ini sekarang tampil baru loh gitu misalnya gitu kan. Jadi jangan takut sama micin. Micin tuh bukannya apa kalau dikonsumsinya teratur dia nggak mengganggu kesehatan. Nah, ini edukasi yang luar biasa. Dia tertuju pada generasi milenial ya, nggak lagi ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini apa keren ya, maksudnya apa iklannya ini. Jadi saya juga ini apa nih iklannya gitu kan. Dan saya putar-putar ulang malah saya jadiin referensi saya gitu kan. Kalau Anda nanti membuat apa sebuah iklan, coba bikin iklan yang anti mainstream, tapi nggak keluar dari konsep gitu kan. Jangan bumbu masak Sasa tapi Anda iklannya itu dalam air gitu kan, nggak ada hubungannya gitu kan. Nah, tetap anak muda, tetap apa gairah bahwa dia menandakan bahwa generasi sekarang kan suka yang namanya sama apa ya budaya-budaya asing yang masuk gitu kan. Jadi ada yang apa namanya budaya hip hop, budaya apa itu masuk semua. Nah, itu Anda bisa analisis lah nanti. Itu nanti apa tugas Anda tuh nanti saya kasih analisis untuk iklan itu, Anda cari 4P-nya di mana, Anda cari 7P-nya di mana, AIDA-nya di mana, lalu Anda cari opini Anda, kesimpulan Anda apa. Nah, jadi Anda bisa belajar dari satu kasus ini gitu misalnya. Banyak lagi ya iklan-iklannya. Ini contoh-contoh iklan lagi ya. Jadi apa ini apa namanya? Saya tidak mengulang materi yang kemarin tidak secara detail karena nanti kalau ada apa Anda mau tahu tentang materi ini, putar aja video yang kemarin itu ya, yang kemarin video pembelajaran. Karena hampir-hampir mirip, saya lebih kepada namanya studi kasusnya gitu kan, biar Anda lebih apa paham implementasinya seperti apa. Nah, ini satu lagi iklan juga ya. Nah, ini iklan ini juga apa ada yang namanya kedekatan emosional. Kedekatan emosional apa? Dia melihat target marketnya siapa, kemudian target marketnya siapa, dijualnya di mana, kemudian karakter orangnya seperti apa gitu kan. Itu biasanya apa dia surveinya itu dibikin apa namanya? Akhirnya dibikin sebuah konsep iklan yang lucu gitu kan. Ini ya contohnya ya. Oh, ini iklan yang namanya iklan skip ad. Ya, jadi iklan skip ad ini, iklan Ford ini, dia mengatakan bahwa selama ini iklan kalau di Facebook itu selalu yang namanya di skip. Ya, 3 detik skip, 5 detik di skip. Nah, justru iklan Ford ini menantang iklan skip ad gitu kan. Menantang skip ad itulah. Dia justru bermain di area skip ad itu sendiri gitu kan. Jadi skip ad itu menjadi apa tulisan skip ad itu menjadi bagian dari uh, video itu sendiri gitu kan. Anda bisa lihat ini menarik sekali ketika dia apa Anda mau skip nggak bisa di skip itu videonya karena Anda penasaran gitu kan. Kok video ini apa menjadi menarik gitu kan ketika Anda mau skip gitu kan. Ya, itu ya. Jadi apa, orang kan sekarang kan takut dengan iklan yang di-skip ad. Justru si Ford ini, udahlah skip aja gitu kan. Bahwa skip ad itu malah justru saya pakai buat permainan iklan saya gitu kan. Dan ternyata iklan itu efektif. Ada iklan-iklan serial dari Ford ini justru skip ad-nya itu, kata-kata skip ad yang di bawah itu diinjek oleh mobil gitu kan. Nah, itu menarik sekali, nanti ada serialnya. Nanti kapan nanti saya share juga ke teman-teman. Nah, kemudian iklan-iklan yang apa kreatif dan juga ada attention-nya di situ gitu kan. Nah, ini iklan-iklan seperti ini. Ini ada di buku saya juga, saya ambil ya. Jadi yang menurut Anda yang jadi attention yang mana? Burger King atau McDonald sebenarnya gitu kan. Nah, ini Anda bisa nanti analisis nih gitu kan. Ketika Anda lihat kok Burger King gitu apa
menjadi pesaingnya malah menjadi ditampilkan gitu kan. Nah, ternyata di sini bahwa menunjukkan bahwa McDonald itu ada di mana-mana, jaraknya cuma 5 kilo. Tapi kalau Burger King itu ada di jauh gitu kan, 285 kilometer drive-nya. Anda harus makan waktu sekian jam. Tapi kalau McDonald itu hanya 5 kilometer. Nah, ini sebagai namanya persaingan di dunia industri makanan ini, brand ini. Namun disampaikan lewat jenaka gitu kan. Lihat jadi dia semacam mempromosikan Burger King tapi juga sekaligus untuk menjatuhkan juga sebenarnya. Tapi di sini kita melihat strateginya aja lah, jangan melihat etikanya seperti apa, tapi strategi atau kreatifnya dengan iklan seperti ini. Kemudian iklan berikutnya ya, ini iklan apa ya? Saya cek dulu. Nah, ini adalah iklan juga skip ad, ya, iklan anti skip ad. Saya juga penasaran karena di promosi di Google atau di YouTube gitu, saya membaca bahwa dikatakan oleh si yang punya video ini bahwa iklan ini adalah iklan anti skip. Artinya Anda nggak akan tega untuk skip iklan ini karena menarik gitu kan. Dan bahkan yang tadinya iklan yang harusnya 5 detik saya skip, akhirnya saya harus tonton selama sekian detik atau hampir 1 menit. Anda silakan lihat ya iklannya seperti apa. Like me. Thank the savings. You can't skip this Geico ad because it's already over. Geico, 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Ya, jadi 1 menit ya kita nonton ya. Harusnya kan 4 detik, 3 detik kita skip gitu kan. Tapi karena yang lainnya freeze, seolah-olah iklannya udah habis, tapi ada anjing yang tiba-tiba dia bergerak sendiri gitu kan. Saya ngelihat behind the scene-nya itu diulang-ulang itu pembuatan iklannya. Karena apa? Karena memang mereka tidak freeze secara statis, secara videonya dimatiin enggak, tapi dia memang si modelnya itu emang dia harus diem gitu kan, harus bertahan diem gitu kan, sementara anjingnya bergerak. Nah, itu yang mungkin menarik kan, itu anjingnya ngapain lagi gitu kan, kok iklannya udah diem tapi anjingnya masih bergerak gitu kan. Nah, jadi kita nonton tuh, padahal harusnya 3 detik, 5 detik kita skip, tapi dia malah terus gitu kan. Nah, ini bagian dari proses kreatif yang perlu Anda nanti analisis. Lalu setelah analisis, gimana sih kalau Anda membuat sebuah iklan sederhana yang mirip-mirip seperti ini ya? Bukannya Anda nanti langsung jadi expert di bidang ini enggak, tapi Anda bisa merasakan experience-nya. Merasakan proses kreatifnya. Saya lebih senang proses kreatifnya dibanding hasil akhir gitu kan. Karena hasil akhir itu biasanya kalau di dunia kreatif, hasil akhir itu biasanya subjektif lah. Misalnya Anda nih Katie bikin sebuah desain atau karya gitu kan. Menurut teman-teman Katie itu bagus gitu kan, keren, kreatif, tapi begitu dipresentasikan ke saya misalnya, saya bilang biasa aja gitu. Nah, ini subjektif gitu kan. Yang penting prosesnya gitu kan. Ketika Anda sudah menyukai prosesnya itu, antara suka sama enggak itu relatif lah ya. Itu emang keinginan konsumen tuh beda-beda gitu kan, klien kita gitu kan. Saya juga begitu pernah. Udah bikin logo, udah bikin video bagus-bagus gitu kan di perusahaan saya udah presentasikan ke orang-orang katanya bagus, mantap gitu kan. Tapi begitu saya presentasikan ke direksi gitu kan, dibilang jelek, saya nggak suka, gitu doang. Nggak ada alasan apa-apa, saya nggak suka gitu.
nggak sukanya di mana? Pokoknya saya nggak suka. Tuh, bayangin, saya harus mikir nggak sukanya tuh di mana gitu. Apa dia nggak suka sama saya gitu kan? Nggak ngerti gitu kan? Ini apa nggak suka apa ya? Udahlah, akhirnya saya ganti gitu kan. Saya sampai 3 kali 4 kali desain baru akhirnya mereka tertarik gitu, atau sesuai dengan apa namanya kemauan dia. Ya akhirnya kemauan klien yang menentukan gitu kan. Tapi proses kreatifnya itu harus Anda lalui supaya Anda lebih paham bagaimana prosesnya dimulai dari attention-nya seperti apa, membangun interest, membangun desire, membangun action supaya orang tuh berhasrat atau berniat untuk beli. Yang tadinya nggak mau beli jadi beli gitu. Nah ini nanti kita latihan di situ ya. Nah ini program yang apa ISAS tadi ya. Jadi ISAS ini nanti menjadi titik puncak kita memasuki namanya pemasaran digital ya. Jadi nanti ini konsep pemasaran konservatif, konsep pemasaran tradisional sudah kita bahas. Mulai dari 4P, kemudian bauran promosi, komunikasi pemasaran, pemasaran secara umum. Ada yang Tabelnya. Ya. Tabelnya 10. Ada yang namanya AIDA, ada ISAS, ada yang namanya macam-macam lah, 7P, 8P, kemudian bagaimana kita membangun sebuah faktor-faktor yang menentukan, elemen-elemen marketing. Kita sudah belajar nih sampai pertemuan keempat ini, ketiga, keempat lah. Nanti keempat ini kita mulai pelan-pelan masuk ke ranahnya digital. Nah, bagaimana kita mulai digital ini mulai dari konsep tadi seperti kayak sama ya. Konsep pemasaran digital apa sih? Nanti Anda dikenalkan yang namanya 4E. Nah, sama juga ya 4E gitu. 4E. Pembaharuan dari yang 4P tadi jadi 4E. Kemudian ada namanya funneling. Tadi yang AIDA itu dijadikan funneling, artinya jadi funnelingnya berubah menjadi apa? Yang tadinya attention menjadi traffic. Yang jadi interest dan desire menjadi yang namanya engagement. Yang tadi namanya action menjadi conversion. Jadi ada 3 itu berubah dari konsep pemasaran konvensional tradisional menjadi pemasaran digital. Nah, inilah yang nanti akhirnya menjadi puncak dari kita belajar hari ini. Belajar nanti ke depannya sampai 1 semester. Ya, tapi jangan melupakan juga tentang yang konservatif ini ya. Nanti di minggu kelima ya, pertemuan kelima Anda diminta, nanti ada tugas untuk tadi menganalisis dari studi kasus. Jadi Anda boleh diskusi satu sama lain, tapi tugasnya tetap individu ya. Anda boleh diskusi tuh sama teman kamu atau siapalah boleh gitu kan, yang lebih jago misalnya atau lebih pengalaman untuk bertukar pikiran gitu kan. Karena nggak mungkin Anda bisa sendiri gitu kan. Kadang-kadang saya juga perlu mau membuat sesuatu itu kadang-kadang perlu orang yang bertukar pikiran aja untuk lebih refresh gitu kan. Nanti Anda menganalisis, saya kasih contoh-contoh iklan baik video, cetak maupun iklan-iklan yang bentuknya teks gitu kan. Jadi Anda bisa cek analisis, oh ini 4P-nya di sini. Oh di sini nih interest-nya di sini. Oh action-nya di sini. Jadi Anda ketika sudah paham evaluasi itu baru kita sudah siap untuk masuk ke era digital. Jadi Anda udah paham nih yang konvensional masuk ke digital. Jadi itu dasarnya kita ya masuk ke digital. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke digital supaya Anda nggak kaget juga gitu kan. Nah, demikian pemaparan dari saya, contoh-contoh iklan, contoh-contoh media bauran promosi atau bauran komunikasi pemasaran yang saya sampaikan dari pengembangan dari materi, kemudian video pembelajaran sampai sekarang video conference. Ya, ini menjadi satu paket, mudah-mudahan menjadi Anda lebih paham, lebih lebih tambah lagi, lebih meningkat lagi levelnya di bidang pengetahuan marketing secara konvensional dan sedikit-sedikit tentang digital gitu kan. Apalagi Anda udah paham nih bagaimana cara membuat iklan yang menarik attention. Nah, itu lebih menarik lagi gitu kan. Lebih di luar out of the box istilahnya. Nah, oke teman-teman, silakan Anda bertanya, silakan kita berdiskusi tentang yang namanya bauran promotion ini ya. Atau Anda mau bicara yang lain juga nggak apa-apa yang terkait dengan pemasaran digital, atau Anda berhubungan dengan misalnya brand misalnya. Karena kita akan nanti belajar sedikit brand ya. Bagaimana
tadi ada brand juga yang Coca-Cola, tadi kita belajar sedikit brand, bagaimana brand ini nanti masuk ke digital brand. Digital branding seperti apa sih? Apakah sama? Memang kalau branding, digital branding ini tidak beda ya, cuma nanti konsepnya itu berubah. Yang tadinya dari atas akan muncul dari bawah brand. Namanya artisan brand. Saya ada bukunya kemarin saya sampaikan juga artisan brand itu. Jadi memasarkan brand, mempromosikan brand itu tidak lewat atas. Biasanya brand dari atas kan, dibangun dulu, dibikin value-nya, lalu dipromosikan, diedukasi orang-orang itu. Tapi kalau yang artisan brand dari bawah, dari komunitas. Komunitas ini membangun sebuah brand sama-sama kecil-kecil. Dan brand itu berkembang dari bawah, akhirnya menjadi puncak brand yang besar. Jadi ini perbandingannya nanti digital brand itu seperti itu. Oke teman-teman, silakan yang mau bertanya. Ya, saya harapkan ada 70 pertanyaan gitu kan, walaupun yang hadir ini 30, jadi satu orang bisa 4 pertanyaannya. Enggak lah ya, ntar saya buka puasa juga di sini gitu kan. Jadi sampai jam inilah, ya paling maksimal sampai jam 12 gitu kan kalau kita bisa. Tapi kalau memang pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup ya nanti sebelum jam 12 kita juga sudahi gitu kan kuliah ini. Silakan teman-teman yang mau bertanya, yang sudah disiapkan pertanyaan. Ini saya tutup ya, ini stop sharing ya, supaya saya bisa lihat wajah-wajah Anda gitu kan, khususnya yang wanita. Halo Pak. Oke. Iya maaf, ini nggak bisa on cam, lagi di suatu tempat. Nggak apa ya Pak ya? Oke, Zakia. Saya manggilnya siapa? Panggil Kia aja Pak, boleh. Yang lain panggilnya Kia ya, jangan lupa. Ya. Ya, jadi sebenarnya lebih ke sharing sih, tapi ada sedikit masuk ke materi Bapak yang Bapak sampaikan hari ini gitu. Jadi kebetulan saya itu sosial media spesialis di salah satu agensi di Jakarta, Pak. Jadi tadi Bapak sempat nyinggung nih tentang klien dan lain sebagainya, dan itu saya rasain banget. Itu sampai harus revisi berkali-kali, sampai akhirnya jadi yang salah di mana gitu loh. Apakah saya harus memuaskan keinginan klien atau dari segi kita jualan produknya beliau nih gitu kan. Jadi saya bingung nih antara yang mana yang mau dipuasin gitu. Jadi lebih ke pengen tanya ke Bapak mungkin saran-saran atau tips-tips gimana sih kita tuh harus ngeduluin yang mana sih Pak gitu, antara kalau misalkan kita kerja sama orang nih, kita punya klien yang maunya ini, tapi ini bukan mau saya Ki, ini bukan maunya gue yang kayak gini lain sebagainya. Jadi itu bolak-balik revisi sampai akhirnya oh ya boleh deh yang ini gitu. Jadi sebenarnya tuh kita tuh harus kemana dulu sih Pak? Apakah kita harus oke ke klien dulu aja, nanti kalau ujung-ujungnya itu pun conversion yang nggak bagus sama sekali ya balik-baliknya kan nanti ternyata nggak bagus ya Kia, konten yang kayak gini dan sebagainya. Jadi harus kita ulang dan sebagainya. Mungkin dari pengalaman Bapak nih bisa share ke kita, saya terutama gitu. Jadi kayak mungkin saya bisa pada akhirnya ataupun nanti di prosesnya tuh saya bisa lebih tahu lah apa yang harus saya dulukan ketika saya harus berhadapan dengan klien gitu Pak. Terima kasih. Oke Ki, terima kasih Ki, pertanyaan yang bagus. Tapi levelnya udah langsung digital nih. Nah, teman-teman nggak apa-apa ya. Jadi ada pengetahuan. Jadi saya coba refer ke pengalaman saya aja yang saya tulis juga di buku saya. Wah, pokoknya saya tetap berpromosi gitu kan. Nah, tetap di buku saya itu. Jadi saya ceritakan pengalaman saya di mana saya membuat tadi ya berbagai desain gitu kan. Ujungnya jelek gitu kan, jeleknya nggak ada alasan sama sekali. Akhirnya saya berprinsip bahwa orang-orang yang baik berkarya ya, yang berkarya maksudnya tapi untuk orang lain atau untuk klien harus punya mental yang namanya mental nggak baper gitu kan, harus disiapkan mentalnya dulu. Karena kalau Anda mempertahankan namanya idealisme gitu kan, tapi tetap harus ada idealisme. Kia maupun siapa teman-teman yang punya karya harus punya idealisme. Bagus menurut saya itu begini. Karena saya udah melalui proses yang banyak. Nggak apa-apa itu dipegang idealismenya. Tapi ketika kita masuk ke industri, bahwa idealisme kita nggak kepake, ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kan yang membayar kita kan mereka gitu kan. Jadi kita harus benar-benar memikirkan faktor ekonomi juga. Jadi nggak usah
nggak usah capek-capek Ki, maksudnya nggak usah baper gitu kan. Ya sama kayak saya pertama tuh baper gitu kan. Ini udah capek-capek saya bikin, udah nggak tidur gitu kan, udah dipresentasin saya merasa ini kayaknya bagus gitu kan. Kok tiba-tiba apa di klien seorang ibu-ibu walaupun dia bos ya, yang pengetahuan iklan dan apa marketingnya nggak seberapa bisa bilang ini jelek gitu kan, atau ini nggak bagus, saya nggak suka gitu doang. Itu apa kuliah sekian tahun, pengalaman sekian tahun itu ambruk ketika reputasi saya dibilang jelek begitu. Tapi akhirnya saya pikir, oh ngapain saya harus baper gitu kan? Ini proses dan juga dia yang bayar gitu kan, dan dia yang tahu dan dia akan keluarin uang berdasarkan apa yang dia mau. Ya sudah gitu kan. Akhirnya bagaimana untuk menutupi apa kebaperan saya itu? Ya saya membuat karya sendiri untuk teman-teman saya yang mau gitu kan. Misalnya nih ya, saya bikin kartu nama bagus nih, kemudian apa namanya yang kartu nama itu nggak disukain sama klien saya kasih ke teman saya, mau nggak desainnya seperti ini, misalnya seperti itu ya. Jadi apa namanya kesampaian gitu kan, apa namanya ambisi saya gitu kan. Tapi tetap yang namanya klien adalah nomor satu Ki. Jadi apa itu pengalaman saya juga. Jadi kamu harus ikutin klien. Kamu bisa desain, kamu bisa tahu konsep, nggak apa-apa itu pegang gitu kan. Tapi semuanya itu klien. Klien itu akan berubah-ubah. Kadang satu gini, wah konversinya kok nggak meningkat, sama aja. Rubah deh Ki ke yang kayak punya kamu yang kemarin itu. Kamu baper lagi, pasang status di Instagram, wah klien apa ini gitu kan. Pasang di status lagi, statusnya kamu temenan sama klien kamu gitu, jadi ketahuan juga gitu kan. Nah ini jangan sampai seperti itu, ya gitu Pak. Udah gitu kan. Ini pelajaran juga nih buat saya nih, buat teman-teman yang lain nih. Udah kalau misalnya kita bekerja di sebuah korporasi sama klien, udahlah itu udah pasti dipaket gitu kan. Kejagoan kita itu, kebisaan kita, kepakaran kita, kemampuan kita nggak akan mengurangi apa namanya kemampuan kita ketika ditolak gitu satu. Makanya biasanya kita punya berbagai namanya konsep tuh lebih dari satu. Biasanya saya seperti itu pengalamannya, akhirnya begitu oh ya udahlah saya bawa biasanya 3. Jangan terlalu banyak juga, saking semangatnya Anda bawa 12 desain gitu kan. Saking itunya pusing, akhirnya kliennya nggak bisa milih gitu. Akhirnya nggak dipilih semua kan lebih capek lagi. Baper Anda lebih-lebih tuh, Anda akhirnya bikin YouTube untuk curhat. Ke YouTube sekarang gitu kan. Udah nggak ke Instagram lagi gitu karena bapernya udah tingkatnya levelnya udah tinggi gitu misalnya. Nah ini jangan sampai juga seperti itu. Ya ini pesan moral aja teman-teman untuk Kia juga untuk saya juga sendiri sebenarnya. Untuk selalu diingatkan bahwa klien itu punya penilaian yang kita nggak bisa pegang gitu kan. Dia levelnya nggak sama kayak kita. Dia levelnya berbeda. Dia mungkin orang konservatif. Dia punya pengalaman berbeda tentang iklan. Ya udah nggak apa-apa ikutin gitu kan. Bagian karena itu apa? Karena itu paket dalam pembelian. Saya mau beli karyanya Kia gitu kan sebagai media sosial spesialis, minta jasa kamu ya. Oke, pokoknya saya bayar kalau jasa kamu sesuai dengan keinginan saya. Kan gitu. Kita cocok bayar, kita enggak ya review terus gitu kan sampai akhirnya cocok. Dan pada akhirnya saya pernah tuh mengalami bagaimana saya udah buntu ide saya nggak tahu lagi, curhat udah di berbagai sosial media gitu kan, saya udah nggak tahu lagi curhat kemana, bahkan saya curhat di tengah saya sholat gitu kan. Wow, udah parah banget ya. Saya curhat tuh, ya Allah gitu kan, desain saya nggak diterima gitu misalnya. Ya akhirnya saya kembali lagi ke dia, datang ke dia, Bu, Pak, kira-kira desainnya Bapak mau tuh maunya seperti apa sih Pak? Ada referensi nggak? Gitu. Saking saya udah dalam tanda kutip nyerah ya, harusnya nggak boleh nyerah ya. Tapi kita karena daripada kita bolak-balik, kemudian saya datang nih, Pak yang maunya seperti apa sih? Ini saya kasih referensi ini Pak, iklan-iklan yang ada di luar. Seperti apa? Nah ini nih Ang, modelnya kayak misalnya iklannya Rinso nih, tapi dimodifikasi kayak gini-gini, tapi iklan gini. Oh itu maunya, oke gitu. Lebih baik pertanyaan seperti itu ya dibanding kita apa menduga-duga, mempersepsikan gitu kan. Ini klien saya apa zodiaknya apa ya? Dia sukanya apa? Kan repot gitu kan sampai nanti dia tanggal lahirnya kapan, feng shui-nya di mana, sionya apa. Pak ngapain gitu kan? Yang tanya aja langsung, Pak, Bapak sukanya apa sih gitu kan? Sehingga kita lebih jelas arahannya. Walaupun biasanya kalau soal desain tuh biasanya ada briefnya ya, sebelumnya ada brief. Tapi kadang-kadang brief itu ketika kita visualkan, kadang-kadang klien baru lihat, nggak cocok deh kayaknya, bukan produk kita deh gitu. Tapi ada juga kadang-kadang klien yang lebih pintar daripada kita.
Nah, itu saya pernah ketika di Indofood ya, ketika bukan klien ya, memang saya kan salah satu grup sama-sama sama Indofood. Saya membuat konsep teh kahuripan. Tapi yang anaknya Anthony Salim itu namanya Exton Salim, dia lebih jago marketingnya, lebih jago konsepnya. Sehingga saya akhirnya diajarin sama dia gitu. Kadang-kadang juga gengsi juga, tapi mau gimana lagi gitu kan. Jangan begini, harusnya begini, gini. Oh ya udah, oke Pak gitu. Dia lebih paham. Jadi kita lebih terarah juga, nggak apa-apa juga gitu kan. Jangan suka saya kan lebih tahu Pak, saya bertahun-tahun nih megang komputer, Bapak baru 2 hari megang komputer gitu kan, nggak juga gitu. Ya udah kita belajar aja sama-sama. Intinya adalah mentalnya nih Ki, gitu kan. Jadi proses itu nanti akan kamu temui dimanapun. Selama kamu menjadi media sosial spesialis, akan ketemu klien seperti itu. Even nanti kamu kliennya adalah saya misalnya, saya juga gitu. Begitu kamu bikin, Ki saya nggak suka Ki, bintang saya Taurus, mana Taurus mana mau begini-begini, wah kamu nyari lagi gitu kan, repot kan kamu kan. Tapi udah kalau kamu mental kamu udah terbiasa, jadi biasa aja udah. Oke Pak, saya ganti atau saya bawa 3 nih Pak. Ini yang latar belakangnya seperti ini, 2 ini gimana Pak pilih gitu. Lebih enak seperti itu. Seperti itu sih Kia pengalaman saya ya. Emang nggak ada yang namanya tips atau ada template-nya itu Ki 1 2 3 seperti ini, karena itu masalah subjektif. Subjektif itu belum lagi mood lagi. Ketika kliennya nggak mood gitu kan, padahal kamu udah bagus nih, kemarin udah suka deh si ibu itu, kok sekarang jadi nggak suka? Oh ternyata lagi ada urusan rumah tangga gitu kan, atau dia nggak bisa tidur malam. Begitu ngeliat kamu ngelihat kamu kesel gitu kan, apalagi yang bawa itu bukan Kia gitu, misalnya cowok gitu, misalnya Romi gitu yang bawa, kan kesel jadinya gitu. Ini apa sih nih, tadi Kia sekarang kok Romi yang bawa, jadi saya kesel gitu kan, karena cowok gitu. Nah itu faktor mood juga akhirnya menjadi suatu penentu gitu kan, padahal desain tadi kemarin udah disetujuin kok jadi berubah. Nah itu fenomena yang saya temukan selama saya pengalaman di dunia advertising dan sekarang periklanan, marketing juga begitu. Jadi kita harus bos saya itu juga kayak gitu. Kayaknya saya yang belajar marketing, saya dosen marketing, dosen iklan, kok kayaknya dia yang kayaknya dia ada yang salah deh. Tapi saya nggak ngasih tahu, Ibu salah, saya lebih nih, saya dosen loh Bu, gitu nggak gitu juga. Saya tetap harus menghargai dia, respect kepada dia gitu kan. Saya maunya begini, gini. Padahal salah, tapi saya bilang ya udah Bu, saya kerjain dulu ya. Nanti pelan-pelan saya kasih masukan gitu. Walaupun kadang-kadang namanya bos agak gengsi nerima masukan sama bawahan gitu kan. Apalagi bawahannya tuh cowok. Misalnya kayak Agung gitu, kayak tadi kayak Romi gitu, kan kesel gitu kan bawahannya kayak gitu. Tapi kalau bawahannya kayak Kia, misalnya saya atasannya saya suka gitu kan, dikasih masukan gitu kan. Atau kayak kayak Rusida, kayak siapa itu saya suka gitu kan. Tapi kalau cowok saya langsung nggak suka gitu. Oke ya, itu aja. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke. Yang lain silakan. Ini banyak pertanyaan di chat deh kayaknya. Iya Pak, saya Tika. Oke Tika. Oke, saya duluin dulu ya. Iya. Dulu ya, yang laki-laki belakangan ya, antri. Ya Pak, jadi kalau misalnya kita bicara tentang brand, nanti kan ada target market tuh. Apakah mungkin target market itu di perjalanan itu nanti berubah gitu Pak? Karena misalnya saya ini jualan Pak, kemudian saya ini agak bingung untuk menentukan target market. Jadi mau ke kelas A atau ke B, C ke bawah, jadi ke tingkat UKM atau ke atas gitu. Kadang di situ saya masih suka bingung Pak, karena kan harganya memang beda kalau untuk target market A, B, dan C itu gitu. Nah, sedangkan saya dan tim itu pengennya B ke atas, tapi saya punya komunitas, mereka itu dari UKM, jadi pasti B ke C gitu. Nah, ketika sudah jadi satu tim, kita tuh menentukan targetnya tuh A, B ke A gitu Pak. Nah, tapi teman-teman UKM saya juga masih kadang tuh sering cari saya untuk membuat desain gitu Pak. Nah, apakah mungkin nggak sih Pak kalau misalnya satu brand itu targetnya A, B, C gitu nggak sih Pak? Apa terlalu luas atau gimana Pak solusinya gitu? Terima kasih. Oke, tadi Kia, sekarang Tika. Jadi kakak gitu ya semua ya. Oke, Romi nanti ya. Kamu kalau bukan K belakangnya gitu kan.
Jadi sekarang nih Romi mulu nih yang kena nih. Oke, gini ya, Tika, sebenarnya target market seperti dari segmentasi tadi yang saya pernah sampaikan tentang segmentasi. Ya, segmentasi itu dibuat untuk membuat yang namanya semua kreativitas dari segi kemasan, kemudian nanti komunikasinya seperti apa, lalu harga juga menentukan harga dan lain-lain. Nah, itu untuk patokan yang namanya segmentasinya, targetnya. Jangan dibikin semua nanti karena kan produk kamu bukan untuk semua gitu kan. Jadi kamu fokus aja misalnya saya maunya di B. Ya udah di B aja, nanti yang ada yang beli yang A ya nggak apa-apa gitu kan. Misalnya saya lagi bikin produk misalnya teh kahuripan. Saya targetnya adalah ibu rumah tangga dan wanita karir lah yang sibuk tapi maunya sehat gitu kan. Nggak sempat ke gym tapi maunya sehat. Nah, seperti itu. Tapi ada ibu yang sehat dan ke gym, boleh nggak beli? Ya boleh gitu kan. Tapi mereka mungkin dalam segi strateginya bukan termasuk strategi saya, tapi ada yang beli lebih banyak itu ya nggak apa-apa gitu, Tika. Jadi jangan dirubah lagi kalau emang udah sepakat Anda misalnya harganya memang ditentukan adalah kelas A, B atau BC misalnya gitu. Udah di situ aja karena emang seperti itu. Ketika harganya naik, ya Anda tinggal ini aja atau klasifikasi atau beda brand atau lain-lain gitu kan. Karena di tempat saya di Kahuripan juga teh Kahuripan ada 2 brand gitu kan. Ada satu brand yang sangat harganya itu sangat harga harga retail atau harga yang murah gitu kan, 5 ribuan sampai 7 ribu. Ada yang harganya 90 ribuan sampai 40 ribu sampai 90 ribuan. Nah, akhirnya saya bikin klasifikasi aja. Begitu teh Kahuripan mau iklan atau berkomunikasi melalui media sosial untuk ke retail, nah bahasanya berbeda. Bahasanya tuh nggak ada storytelling atau apa, atau mungkin modelnya diganti gitu kan. Ketika nanti yang premium, saya akan pasarkan tuh nggak lewat media sosial yang lain-lain. Misalnya saya mau pakai influencernya yang misalnya pakai Ria Ricis gitu misalnya, atau saya pakai siapa. Jadi dirubah ininya kalau mau seperti itu. Kalau misalnya kamu mau semua segmen dikenain, tapi harus kamu dipilah-pilah tuh. Jangan disamain strateginya. Dipilah juga strateginya. Strategi ini untuk yang kelas A, strategi ini kelas B. Tapi pengalaman saya akan tercampur juga akhirnya gitu kan. Lebih baik menurut saya kamu pertahankan aja. Kalau kamu dari awal udah B, ya udah B. Nanti ada yang A nih mau, ya udah nggak apa-apa, itu bagus juga gitu kan. Nanti berarti selama berjalan itu lalu kita evaluasi lagi nih. Oh, kalau ada A yang mau, nanti kita lihat A-nya berapa banyak. Mungkin yang A-nya mungkin 10%, yang B-nya udah lebih 70-80%. Yang A cuma 10%, ya udah pertahankan yang B-nya aja gitu kan. 10% itu adalah mungkin bukan karena terpapar oleh iklan yang lain, iklan kamu ya, tapi terpapar oleh apa? Oleh promosi orang lain. Ini bagus loh punyanya Tika nih gini-gini, padahal dia kelasnya A sebenarnya. Misalnya orang kaya gitu kan, tapi yang bener bagus, iya, padahal bukan kelas kamu tuh, tapi dia mau beli gitu kan. Nah, jadi memang ini dinamis ya Tika. Jadi kalau kamu pertahankan aja, kalau menurut saya ya, pertahankannya di kelas itu sambil kamu nanti jangan berubah cepat gitu kan. Baru sebulan, ada yang beli A, rubah di A. Ada yang beli C, jadi kamu akhirnya labil, galau gitu kan. Akhirnya produk kamu akhirnya nggak kemana-mana gitu kan. Akhirnya jadi produk yang memang nggak spesifik pasarnya. Akhirnya bersaing kamu sama yang lain. Yang lain juga, yang galau juga, yang produknya yang dijual ke semua juga nggak spesifik. Akhirnya kamu nggak bisa mencari pasar yang spesifik atau pasar yang memang yang punya value yang cocok buat produk kamu gitu kan. Tadi kan seperti Nike gitu kan. Dia nggak bersaing untuk semua orang. Dia nggak bersaing untuk produk sepatu untuk semua orang. Dia nggak bersaing sama Bata, nggak bersaing sama Adidas, nggak bersaing sama Reebok dan lain-lain. Dia nggak merasa bersaing sama mereka. Karena saya punya spesifikasi value-nya, yaitu adalah orang-orang yang cinta olahraga, atlet-atlet yang ini, kemudian yang fashion, yang lain-lain gitu. Nah, kamu juga seperti itu. Kalau misalnya kamu bersaing di area yang sama orang, tidak memilah-milah, akhirnya produk kamu di pasaran itu tidak terlihat, tidak ada namanya attention-nya. Ketika sama semua, produknya sama, harganya juga mirip-mirip, promosinya juga sama, akhirnya ya jadi produk yang sama. Jadi segmentasi pasar, menentukan namanya demografi, geografi, psikografi, itu untuk menentukan macam-macam kaitannya dengan strategi.
harga, kemudian komunikasi, nanti kemasan juga berubah. Ketika kalau nanti kemasannya adalah untuk kelas A, itu kemasannya jangan yang sembarangan. Yang kelas A itu kemasannya misalnya dus, pakai namanya grafir gold misalnya, untuk yang A ya misalnya. Tapi ketika kamu produknya, oke saya mau yang B aja Pak, mau itu yang kelas menengah ke bawah aja gitu kan. Ya kemasannya jangan yang dus lagi. Nanti terlalu mewah gitu kan, kemasannya dusnya mungkin dus yang nomor 2, nomor 3, tetap dus, atau diganti kemasannya misalnya pakai yang lain yang lebih mewakili mereka gitu kan. Kenapa kemasan menjadi hal yang penting? Misalnya contoh, saya pernah mencontohkan ke tukang sayur lah misalnya. Tukang sayur itu biasanya kalau di sayur-sayur pinggir di komplek gitu kan, itu biasanya barangnya kan diumbar begitu aja gitu kan, menandakan bahwa barang itu murah gitu kan. Ketika si Mang Asep nih, tukang sayur, namanya Mang Asep, di sini ada Asep nggak? Jangan-jangan dia itu tetangga saya tuh, Kang sayur. Nah gitu kan. Nah Kang Asep misalnya mengemas sayurannya itu dengan bagus, dia pakai plastik yang bagus, kemudian pakai dus. Kira-kira si konsumen yang biasa di komplek itu mau nggak megang kemasan yang ada terjual itu? Dia akan ragu-ragu. Ini bagus banget, Sep. Sekarang sama kok harganya murah gini. Enggak deh, kayaknya ini bagus banget itu. Saya bukan kelas saya nih. Pakai plastiknya bagus banget gitu kan, ada dusnya, ada foto keluarga di dalamnya gitu misalnya gitu kan. Oh ini saya ragu untuk belinya karena kebagusan gitu kan. Nah sama juga ya, sama yang murah juga ketika pas beli branded, misalnya Chanel gitu atau beli barang yang branded, ditaruh di keranjang-keranjang di mall di pinggir jalan tuh ditaruh keranjang, diskon banyak itu yang tadi harganya 1 juta jadi 200.000. Kamu juga ragu kan, ini asli apa enggak, yang di sosial media tuh asli apa enggak gitu ya. Nah jadi ragu. Nah kemasan juga menentukan gitu kan, ketika Anda udah tahu segmentasi pasarnya. Menurut saya pertahankan aja kelas B, kelas C jangan galau dulu sambil dievaluasi. Kira-kira pasar yang untuk yang kelas A itu berapa persen, itu berapa persen. Kalau emang udah B yang udah mantep, ya B aja gitu menurut saya. Karena nanti kemasan kamu akan berubah-ubah, harga kamu akan berubah-ubah, cara komunikasinya akan berubah-ubah terus gitu kan, mengikuti selera pasar. Akhirnya repot gitu kan. Harusnya kamu punya pendirian dulu, baru nanti kita membangun pasar kita sendiri seperti apa, sehingga orang datang ke tempat kita. Seperti itu Tika ya. Menurut saya seperti itu pengalaman saya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya 4 lagi Saya cewek. mau nanya dong Pak. Oh ya cewek nggak apa-apa ya. Yang cowok saya belakangan sampai detik terakhir baru cowok. Oke silakan Esa. Pak, Esa mau nanya dong, kalau kita ingin mempromosikan suatu produk itu tuh supaya dapat kayak ide-ide yang menarik itu gimana sih Pak? Apa harus kita liatin iklannya orang banyak-banyak biar dapat ide atau gimana? Karena Esa kan beberapa kali diminta untuk mempromosikan suatu produk kecantikan gitu kan. Terus Esa disuruh beli produk itu, terus setelah pakai nanti kayak apa kata kalau di online tuh bukan endorse, bukan. Ya review dia disuruh nge-review gitu kan. Terus pas Esa udah karena Esa cuma posting kayak promosiin biasa, terus malah dikomentarin kayak gini, kenapa nggak foto di studio aja biar lebih bagus like-nya gitu, biar lebih bagus ininya itunya loh. Kan Esa bingung kan, karena biasanya Esa promosiin itu ya yang apa Esa aja gitu, sebisa Esa aja gitu, tapi biar kadang menarik orang juga gitu ya, segitu aja gitu, tapi mereka mintanya itu yang lebih inovatif, lebih menarik, lebih apa, itu tuh gimana sih Pak? Makasih. Oke Esa, tadi yang memperbaiki apa tadi, yang bilangnya review itu tuh suara cowok sih, makanya Esa, karena saya silent semua. Ya, saya mau jawab tadi, saya mau bilang review juga saya ketutup sama suara Yusuf nih, juga suara Romi juga ketutup saya juga suaranya. Oke teman-teman. Oke Esa, jadi menurut saya ini kesempatan nih Esa sebenarnya, kalau kamu udah diminta review atau apa, sama seperti saya waktu itu beli topi ya,
Saya selalu refer ke pengalaman saya ya, jadi supaya saya nggak ngarang gitu. Jadi saya pernah beli topi di Bandung gitu kan, topinya topi apa bagus lah, harganya lumayan gitu kan. Kemudian saya pakai, kemudian saya foto gitu kan. Terus mereka bilang, Mas boleh nggak apa review gini-gini. Nah kesempatan itu adalah apa ya? Menurut saya itu kesempatan bagus dan tanda kutip bahwa kita dipercaya untuk membawakan produk itu. Menurut saya kamu memang harus cari tempat yang oke, Cak. Maksudnya apa? Supaya kamu tuh sebagai personal brandingnya bagus. Artinya apa? Kamu tuh jangan mengira bahwa yang ngelihat itu hanya brand itu aja. Siapa tahu itu yang melihat itu yang lain, termasuk saya misalnya ngelihat itu kan, melihat kamu, Esa kalau misal mempromosikan, mentestimonikan produk tuh kok bagus ya gitu ya. Akhirnya saya tertarik. Sa, boleh nggak produk saya? Itu jadi jualan juga sebenarnya. Jadi jangan tanggung-tanggung, Sa. Menurut saya ya, jangan kamu pakai skincare-nya di taman misal di jembatan flyover gitu kan sambil nonton lalu lintas gitu kan kayak zaman-zaman sekarang kan kamu bawa motor nongkrong di flyover tapi pakai skincare itu ya brandnya juga gimana ya kok Esa mainnya di flyover gitu ya gitu kan. Nah kamu carilah posisi-posisi yang supaya menjual bukan produknya jadi kamu tuh ikut keangkat juga menurut saya ya. Kalau ada kesempatan ke Esa saya akan bikin tuh videonya yang bagus, foto yang bagus. Kalau perlu saya dandan dulu gitu kan. Nah ini seperti video conference kali inilah saya modal tuh beli webcam. Jadi tampilannya tuh seperti kayak saya keseluruhan gitu kan. Saya terus mau meningkatkan performa gitu. Bukan nyari pansos ya, bukan gitu. Tapi saya lebih kepada memberikan citra yang baik gitu pada kamu bahwa saya memang sungguh-sungguh gitu kan. Saya berikan ini, saya perbaiki terus-menerus. Tadi yang awalnya hanya pakai kamera hanya di laptop, saya coba pakai webcam, besok pakai apa supaya Anda tuh lebih melihat dari sisi kreativitas dan keseluruhan selalu berubah gitu kan. Nah, menurut saya Esa kalau mau buat iklan benar, kalau saya membuat iklan saya selalu cari referensi-referensi. Saya biasanya kalau ngajar iklan itu, saya kasih mahasiswa saya untuk coba kamu cari iklan mana yang menurut kamu bagus, dan mana menurut kamu iklan yang jelek. Gitu kan. Kok yang jelek dikumpulin juga gitu kan, untuk referensi kamu, supaya kamu nggak bikin seperti itu gitu kan. Nah yang bagus juga yang bagus juga dikumpulin, supaya apa? Supaya kamu bisa ikutin seperti itu contohnya. Bukan menciplak ya, tapi mereferensi. Ada referensi, oh saya pernah lihat iklan yang bagus seperti ini. Nah Esa juga gitu. Apalagi dapat tawaran beli skincare atau beli alat make up gitu kan, mereka minta review dong Kak gitu kan, supaya nanti saya masukin ke IG saya. Wah kebeneran nih gitu kan, bagusin aja sekalian. Ketika dia nyaman, seneng sama Anda, siapa tahu ya Anda dikontrak gitu atau dijadikan endorsernya, jadi influencernya, atau ada brand lain yang tertarik ya. Kemarin saya baru lihat TikTok gitu kan, TikTok dia seorang bartender, barista gitu kan, memperagakan membuat minuman teh dengan gaya bartender. Wah, dengan gaya-gayanya gitu kan. Hanya membuat teh gitu kan. Tapi saya tertarik, dia bikinnya bagus sekali, videonya bagus, tajam gitu kan, bagus. Akhirnya saya kontak, Mas mau nggak jadi endorser saya bikin teh dengan kahuripan begini-gini. Oke Mas, silahkan. Saya pikir mahal ya harganya, karena berapa ya Mas biaya ini? Ini Pak tarif saya seperti ini. Berapa? Saudara hanya 100.000 gitu kan. Dan saya mendapatkan yang bagus. Dan akhirnya bos saya dan teman-teman saya berpikir, wah ini bisa nih kita pakai terus gitu kan. Dan mungkin yang lihat produk kita di sosial media kita akan tertarik juga sama seperti saya gitu, ngeliat ini orang kayaknya bagus kalau mengendorse atau mentestimonikan sebuah produk. Menurut saya seperti itu Esa. Jadi pelajaran teman-teman yang lain, kesempatan apa-apa itu ambil aja, hajar, apalagi di era sosial media ini gitu ya. Yang bisa kita harapkan apa? Endorser gitu. Teman-teman yang sekarang punya follower, punya diperbaiki tuh Instagramnya, dirapihin gitu. Itu cepat sekali mendapatkan endorser. Ya pertama kali endorser yang gratis, kemudian dapat lagi yang nanti yang lebih banyak, lebih besar lagi. Nah, menurut saya Esa, satu, belajar dari referensi, banyakin gitu kan.
Itu referensi dapat, dan ketika dapat kita bahan endorser atau suruh testimoni seorang, cari tampil kita yang sebaik mungkin, karena itu mewakili kita gitu kan, bukan produknya gitu kan. Produknya mah ya udah terkenal misalnya, tapi siapa yang bawain tuh gitu kan? Ih, si Esa kok di flyover gitunya gitu kan. Emang mainstream sih, tapi nggak elok gitu kan, apa iklan skincare tapi dibawain seperti itu gitu kan. Akhirnya yang dibicarain itu bukan produknya, tapi orang yang bawainnya. Jadi sayang sekali ya, maksudnya menurut saya Esa nanti kalau dapat lagi gitu kan iklan apa gitu kan, atau skincare atau apapun, disuruh testimoni, kasih testimoni yang terbaik menurut saya. Kalau produknya yang bagus ya. Tapi kalau produknya bagus, kamu nggak yakin ya jangan gitu kan. Produknya misalnya kamu bikin luka kamu, muka kamu jadi ini kamu bilang tetap ini bagus, anti jerawat, padahal kamu jerawatan gitu kan. Nah itu jangan juga seperti itu gitu kan. Kamu tetap yang cari yang kalau produknya kamu puas, bagus, nah kamu cari tuh angle yang bagus gitu kan. Cari, videoin, suruh teman kamu videoin yang bagus. Kan bikin portfolio namanya. Itu namanya portfolio kamu. Ketika kamu nanti mau menjadi sebuah brand ambassador dari sebuah produk, itu portfolio kamu yang dilihat oleh klien. Kamu pernah iklanin apa aja? Ini Pak, iklan testimoni ini. Oh iya benar. Wah, Esa emang cocok nih gitu kan. Nah, gitu menurut saya ya. Oke deh Pak, terima kasih. Ya, nanti kamu jadi itu ya, endorser teh saya mau ya. Boleh Pak, boleh dicoba. Ya. Ini bukan untuk laki-laki tapi untuk perempuan ya. Kalau laki-laki mau iklan yang lain lah gitu kan. Oke, teman-teman, itu Esa udah jam 12. Oke, 10 menit lagi. Silakan ada yang mau tanya lagi? Atau saya baca chat? Saya Pak. Oke, siapa? Rusida Pak. Oh, oke. Oke, Rusida, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya nih terkait promosi. Kadang nih kita misalkan lihat promosi, itu terlalu berlebihan gitu ya Pak. Apakah memang itu strateginya atau seperti apa? Karena kadang tidak sesuai gitu dengan kenyataan produknya. Misalnya Rinso aja contoh nih Pak. Iklannya itu menyatakan bahwa kalau misalkan sekali kucek hilang nih, tapi pas pada prakteknya pas kita udah beli, kita coba ternyata nggak sesuai gitu. Apakah itu termasuk pembohongan publik gitu ya? Karena berlebih-lebihan sih mungkin nggak masalah Pak, tapi kalau misalkan kita udah beli produknya tapi nggak sesuai gitu dengan apa yang disampaikan di promosi tersebut gitu. Itu sih Pak yang ingin saya tanya. Oke, Rusida. Ya, itu iklan ya mungkin ya. Kalau iklan memang iklan itu memiliki kemampuan seperti itu, mengkonstruksi, membuat hiperbola, namanya dramaturgi, itu istilah konsep komunikasinya. Memang harus seperti itu iklan. Nggak mungkin iklan bilang ini harus 17 kali kucek baru bersih gitu, nggak mungkin. Nanti orang nggak mau beli gitu kan. Harus maunya sekali kucek. Atau misalnya iklan biskuit gitu, makan biskuit ini, Anda bisa lari ke sekolah gitu kan tanpa harus naik bus gitu kan. Atau minum susu ini, segar, bisa tadinya sakit parah jadi sembuh gitu misalnya. Itu memang namanya iklan gitu kan. Dan itu emang udah satu konsep. Nah, kalau Anda naik ke tataran lebih tinggi, lebih tinggi daripada iklan adalah namanya PR marketing. PR marketing lebih bisa dipercaya karena dia sifatnya komunikatif gitu kan, komunikasi langsung. Jadi kalau kamu masuk tataran iklan, makanya iklan tuh kalau kamu baca buku tentang WOM, word of mouth marketing gitu kan, dia mengatakan bahwa salah satu statementnya bahwa satu saat iklan nanti akan mati. Kenapa? Karena iklan itu adalah iklan karena lebih banyak berbohongnya gitu. Pasti berbohong dalam arti kata apa? Karena dia membuat sebuah itu menjadi hiperbola, dibuat-buat. Pastilah gitu kan. Misalnya Anda minum makan permen, serasa Anda naik ayunan kemana-mana. Itu emang namanya fantasinya ya. Emang itu strategi seperti itu iklan. Kalau iklan apa adanya gitu loh, misalnya gitu, pakailah sampo ini. Ya, bisa 7 hari, 7 bulan, setahun, baru terasa hasilnya. Yang ada yang mau beli gitu kan. Anda harus pasti iklan, ini 1 hari bisa bagus gitu kan. Atau ada jaminan mutu, nomor 1, seperti itu. Makanya iklan yang benar itu tadi kayak Nike tadi atau kayak Coca-Cola, mengkomunikasikan brand. Mengkomunikasikan apa lewat apa?
lewat yang namanya inspirasi. Ya, inspirasi tentang orang, atlet, inspirasi tentang apa? Hidup namanya ceria. Coca-Cola kan gitu. Ceria. Jadi nggak bilang bahwa Coca-Cola dengan bahan yang bagus, rasa kolanya luar biasa. Kan nggak gitu dia. Dia pasti mengatakan bahwa ceria hari ini, buka kesegaran hari ini, Coca-Cola. Itu aja. Dia nggak bicara tentang kolanya, botolnya itu tahan lama, misalnya diminum bisa usus jadi bersih gitu. Nggak gitu dia bilang. Dia bilang hanya Coca-Cola bisa membuat kita bahagia. Lewat apa? Lewat tampilan-tampilan videonya. Oh, jadi kita mempersepsikan tuh kalau minum Coca-Cola tuh happy ya gitu kan. Padahal kamu punya sakit mah bisa sakit juga gitu kan minum Coca-Cola. Tapi dia mempersepsikan seperti itu. Nah, namanya brand itu harus mempersepsikan. Jadi kalau kamu jual hijab, misalnya harus dia jual apa ya? Misalnya jual keripik lah gitu. Jangan jual keripik, wah ini keripik nomor 1. Sebelum dikunyah udah terasa enaknya gitu. Misalnya belum dikunyah udah terasa enaknya gitu. Duh, itu mau ngada-ngada gitu kan. Nah, tapi kan itu iklan, nggak apa-apa kamu mau ngomong seperti itu. Tapi setelah kamu masuk ke level yang lebih tinggi, brandnya, ini keripik bukan sembarang keripik misalnya gitu, cakep gitu kan. Misalnya keripik, misalnya apa, dibuat misalnya melalui misalnya petani-petani yang ada di pedalaman Banten gitu kan, diolah dengan tradisional, dengan ininya. Jadi kita berpersepsi, wah ini keripik ini punya misi sosial nih gitu kan. Bukan rasanya, kadang-kadang kita nggak jual rasanya. Anda kalau ngelihat apa rasanya itu kalau Starbucks itu dia nggak jual rasanya. Starbucks enak, kopinya pahit. Ya, semua kopi juga pahit gitu kan. Jadi dia menjual apa? Experience-nya, menjual suasananya, menjual kedekatan emosionalnya, engagement. Seperti itu sih, kalau Anda masuk ke iklan, sudah pasti akan begitu. Tapi sekarang iklan udah model baru, mengkomunikasikan brand-nya. Tapi mengkomunikasikan brand sesuatu yang lama dan akan menguras tenaga, menguras biaya. Tapi itu yang paling normal lah. Tapi kalau mau yang iklan yang aneh-aneh, ya Anda harus masuk komunitas seperti itu. Saya mau iklan buku saya gitu kan. Saya nggak mungkin iklan buku saya, ini buku dibikin setahun. Manfaatnya, ya saya nggak tahu lah, tergantung yang baca, ya nggak mungkin gitu. Saya pasti akan, bacalah buku saya, 2 hari Anda menjadi jago. Pasti begitu. Padahal 2 hari, belum Anda tidur, belum Anda apa. Kok 2 hari langsung baca terus atau gimana gitu kan. Nggak masuk akal gitu kan. Tapi memang itu iklan, ya. Iklan itu kadang-kadang di luar rasio gitu kan. Dia berbicara mengenai apa fantasinya, dia secara visual, secara penikmatan, jadi menghayal, jadi banyak berhayal lah kalau ada di buku ya, buku ataupun produk apapun. Jadi kalau kamu masuk iklan, Anda masuk, tolong dong iklankan hijab saya, pasti kamu akan dibuat seperti itu. Pakailah hijab Rusdiah. Berasa nggak pakai hijab gitu misalnya kan. Pakai hijab berasa nggak pakai hijab gitu. Orang jadi berpikir, tapi unik gitu kan. Aneh-aneh, kadang susu bir brand aja juga gitu kan. Iklannya naga gitu kan. Susunya gambar beruang, tapi susu sapi gitu. Wah, bingung. Jadi polemik, akhirnya menjadi pembicaraan orang, jadi terkenal juga gitu kan. Bukan masalah ininya. Jadi itulah dinamisasinya tuh iklan ya. Kalau Anda masuk di iklan harus seperti itu. Tapi kalau Anda mau lebih cakep, lebih ini bukan pantun ya, cakep begitu bukan ya. Tapi kalau kamu lebih cakep lagi, masuk ke brand emosional branding. Seperti itu. Ya, harus dia ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ini banyak sekali dari chat nih, Aisyah bagian share itu bagian pemilik brand tidak kita share. Ya, memang kalau Aisyah itu udah nggak bisa. Kalau era digital, yang namanya share itu bisa share positif dan negatif. Itulah resiko kita masuk ke era digital. Makanya nanti kita belajar nih bagaimana kita harus siap juga nih produk kita bisa viral cepat atau bisa turun cepat gitu kan. Di era digital memang seperti itu. Jangan kaget jadi tiba-tiba kok barang saya lakunya banyak banget sampai kewalahan gitu kan. Itu karena viral gitu kan. Karena kamu bagus mempromosikan lewat mulut ke mulutnya bagus. Viral. Padahal saya nggak beriklan loh gitu kan. Nah, itu bisa viral, bisa sekali viral gitu kan. Tapi Anda kalau nggak maintenance bisa turun. Bisa seperti apa? Odading, Mang Oleh misalnya gitu. Viralnya cepet, sampai ngantri gitu kan. Tapi begitu dia nggak maintenance, personal brandingnya juga nggak bagus, jaganya turun, sekarang sepi gitu kan. Nah, Anda bisa viral, bisa cepat, bisa
bisa positif, bisa dimanfaatkan, bisa negatif juga. Jadi eranya seperti itu. Oke, terus apa lagi nih? Siapa lagi nanya tentang mengapa merek Apple lebih laku keras walaupun mahal? Nah ini ya. Tadi udah ada ya, tadi dari iklan Apple tadi udah ada ya di video saya ya, bahwa dia mengatakan bahwa dia selalu mengasosiasikan. Asosiasi itu apa yang dipikirkan persepsi orang tentang brand itu. Ketika dihadapkan oleh Apple, kita udah mengasosiasikan, berpikir bahwa canggih, keren, high class, bergengsi gitu kan. Bukan produknya, tapi asosiasi-asosiasi yang melekat di brand itu. Saya mau ngomong soal misalnya Mona Lisa gitu kan. Apa yang saya terbayang dengan Mona Lisa? Tinggi, putih gitu kan, atau misalnya cakep, cantik atau apa. Jadi asosiasinya gitu, bukan orangnya siapa gitu kan. Misalnya bicara tentang Romi gitu kan. Apa asosiasi di balik itu gitu kan? Bisa aja saya satu kesel, benci gitu, bisa juga gitu ya. Romi kena lagi. Oke, gitu. Jadi apa? Jadi itu asosiasi. Jadi emang dibangunnya emang nggak mudah gitu kan. Apple tuh nggak mudah gitu kan. Dia pernah ngejual itu, dia pernah jualan Apple tuh sejarahnya pernah turun. Ketika dia jualan tentang kecanggihan Apple. Apple canggih loh, malah turun dia. Share-nya turun, penjualan turun. Tapi begitu Steve Jobs ambil alih Apple, dan dia mulai dengan brandnya namanya Think Different, dan dia mengasosiasikan kalau Anda beli Apple adalah orang-orang yang berpikirnya itu unik gitu, pikirnya beda, seperti Einstein, seperti misalnya Malcolm. Nah, dia gambarkan seperti misalnya si Mona Lisa dan lain-lain gitu. Misalnya dia berpikirnya itu menjadi berbeda dengan orang lain karena think different. Sama juga kalau kita beli produk Apple, kita nih beda gitu loh. Gengsinya berbeda gitu. Ya, jadi Apple lebih mahal tuh bukan mahal di produknya sebenarnya, lebih mahal di brandnya. Produknya itu kalau Anda bandingkan dengan Oppo, Vivo, atau Samsung, itu mungkin kelasnya hampir sama, bahkan lebih bagus Samsung mungkin ya, tapi dia di brand. Makanya brand Apple itu kalau dijual tuh mahal, bukan produknya ya, brandnya. Brandnya itu dijual mahal. Coca-Cola juga gitu, brandnya yang dijual, bukan pabriknya, bukan Coca-Colanya, brandnya. Seperti itu. Anda misalnya mau meng-hire saya gitu, misalnya mau meng-hire saya atau menerima mau mempekerjakan saya sebagai konsultan misalnya. Bukan karena saya jago tentang konsultannya gitu kan, tapi nama saya gitu kan. Wah, kalau pakai Anggoro mantep itu. Padahal Anda belum tahu kerjaan saya seperti apa, tapi Anda sudah yakin dengan promosi-promosi saya. Saya ngomong di mana-mana gitu kan. Selalu saya misalnya teman-teman yang lain suruh ngobrol tentang saya. Katie bilang misalnya, Katie kenal Pak Anggoro nggak? Iya kenal. Gimana Pak Anggoro? Pak Anggoro tuh begini, keren, cakep lagi gitu kan. Jalannya kadang-kadang mundur gitu misalnya gitu kan. Beda sama orang lain gitu. Nah, orang kan jadi berpikir, wah unik nih Pak Anggoro nih gitu kan. Saya pakai deh gitu kan. Nggak kayak si Romi, jalannya ke samping, kayak kepiting gitu misalnya. Wah dia nggak mau gitu kan. Makanya cari si Pak Anggoro gitu kan, yang jalannya kadang mundur kadang maju gitu kan. Nah ini unik, kita cari keunikan seperti itu yang kita promosin ke orang-orang gitu kan. Nah ini Anda mungkin akhirnya teman-teman nih jadi tahu tentang saya kan, nanti mungkin kita share, wah kalau kuliah sama Pak Anggoro tuh lebih banyak ngebulinya misalnya gitu, yang dibully saya lagi gitu misalnya. Oh ya udah, ini kelasnya rame misalnya gitu kan. Jadi Anda mempromosikan saya gitu kan. Akhirnya saya diperpanjang oleh Unsia gitu misalnya. Alhamdulillah gitu kan. Ujung-ujungnya seperti itu. Atau buku saya jadi laku gitu, laku keras gitu kan. Nah, saya nggak tahu juga, tapi yang saya lakukan ini sebenarnya bagian dari konstruksi. Kalau Anda belajar komunikasi itu adalah konstruksi. Mungkin asli saya nggak begini gitu. Orangnya mungkin pendiam gitu kan. Karena saya zodiaknya Taurus, yang beberapa hari lagi saya ulang tahun gitu kan, ini kode ya. Nah ini adalah bagian dari konstruksi saya gitu kan. Konstruksi saya bagaimana saya menyampaikan saya di depan publik itu seperti apa gitu kan. Mungkin kalau saya ngobrol gitu kan, saya orang yang sebenarnya dikategori orang yang pemalu. Saya tuh dibilang kadang-kadang saya orangnya sombong. Karena apa? Mungkin saya kalau sama orang baru gitu, saya belum berani untuk menyapa duluan itu, halo gitu, saya nggak orangnya. Nggak terlalu supel gitu orangnya saya. Tapi ketika saya sudah sedikit-sedikit kenal gitu kan, akrab, saya malah lebih enak gitu. Nah itu kadang-kadang seperti itu ya. Kadang teman-teman saya yang SMA aja
Atau teman kuliah saya, kok nggak nyangka sih lo bisa jadi dosen gitu kan. Saya sendiri juga nggak nyangka gitu kan. Nah, nggak tahu loh gimana takdir mengarahkan seperti itu ya, atau mungkin saya punya bakat terpendam gitu. Ya saya juga nggak tahu juga. Jadi emang hal ini akhirnya menjadi suatu personal branding. Nah, Anda juga begitu ya, punya personal branding yang dijual nanti bukan sayanya, tapi brandnya itu, namanya itu. Nah, makanya juga bermasalah ketika nama kita jelek gitu kan, ketika Anda melihat misalnya saya di mall gitu kan, pakai celana gemes gitu kan, celana gemes jalan-jalan gitu kan, pakai kaos ketat gitu kan, itu Pak Anggoro tuh gitu. Wah, reputasi saya langsung turun kan. Image tentang Pak Anggoro yang tadinya rapi gitu, suka pakai celana gemes kalau di mall gitu kan. Akhirnya apa? Ketika saya ngajar, Anda jadi meremehkan saya. Pak Anggoro gemes gitu. Akhirnya begitu, saya dia dikatakan Anggoro gemes gitu kan jadinya. Tadinya Anggoro dosen keren jadi Anggoro dosen gemes gitu kan. Karena reputasi, bebannya seperti itu, kita harus menjaga reputasi kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Sama si Apple juga gitu. Ini tentang Apple tadi, kenapa lari ke gemes. Oke. Yang lainnya apa ya? Sorry ya. Habisnya juga puasa-puasa begini ya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Udah ya? Oke, nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada lagi nggak? Satu lagi pertanyaan? Saya ada, Pak. Boleh dong Pak lagi ya Pak ya? Boleh dah. Silakan. Menutup Pak. Hanya cuma aja sih Pak, dari bahasa tadi paham akhirnya ternyata memang sebuah produk itu terkadang bernilai tinggi bukan karena produknya itu istimewa gitu Pak. Saya visi bidang otomotif, jadi saya juga memperhatikan fenomena bikin mobil atau gitu. Nah, saya mau mengangkat sedikit, minta waktu sedikit untuk teman-teman biar gak sempatan mau setelah yang keluar Elon Musk. Romi, jadi setelah ini putus-putus ya. Putus-putus, kamu udah bikin iya udah bikin kesel putus. Kamu tuh gimana? Langsung kalau udah bikin kesel bagus gitu. Aduh. Halo. Cap. Halo, kedengaran nggak Pak? Udah Pak, tutup aja Pak. Ya udah terus. Kedengaran ya? Oke. Jaringan kurang bersahabat nih kayaknya Pak. Oke, maksud saya gini, saya cuma mau menyimpulkan aja Pak. Bahwa produk yang belum tentu karena memang produknya itu istimewa gitu Pak. Saya melihat fenomenanya di dunia motif juga, yaitu mobil Tesla. Putus nggak Pak? Aduh, capek dah. Halo? Makanya kamu jangan gerak-gerak, Rom. Gerak-gerak. Kalau saya nggak apa-apa. Kalau kan saya keren, bergerak nggak apa-apa. Ya elah. Udah, saya diam. Jangan gerak-gerak. Nah, sinyal kamu tuh berdasarkan apa? Saya diam. Berdasarkan pala kamu gitu. Gitu. Silakan. Oke. Baik, jadi saya cuma mau menyimpulkan Pak, tentang yang bagus itu tidak selalu dari produknya mewah gitu. Nah, gimana soal lagi? Roh, mungkin cincin kamu kali itu. Bikin nggak kedengeran. Udah. Tentang Tesla. Jaringannya nggak bagus Pak. Tentang mobil Tesla, ya. Chat aja Bang. Iya. Tentang mobil Tesla. Jadi mobil Tesla itu sebenarnya, mobil Tesla itu sebenarnya biaya produksinya itu sangat rendah, tetapi bisa dengan harga yang sangat tinggi sekali. Sementara di mobil yang konvensional biasa biaya produksinya tinggi, tetapi harga jualnya itu nggak bisa mengimbangi Tesla gitu. Nah, artinya kan memang nilai jual si Tesla ini bisa jauh lebih tinggi dibandingkan mobil yang konvensional. Kenapa? Nah, ini
adalah fenomena ada keistimewaan gitu. Nah, saya nyebutnya itu dari yang saya baca, si Tesla ini membawa narasi. Jadi produknya yang diceritakan, tetapi narasi yang istimewanya ini, yaitu mobil listrik yang memiliki banyak keunggulan untuk di masa depan. Sehingga konsumen tuh merasa yakin dan percaya bahwa ini memang yang paling bagus untuk kita pilih gitu. Nah, akhirnya berlomba-lomba para produsen, karena kalau dia tahu berapa biaya produksinya, mereka akan sangat terkejut jauh lebih murah dibandingkan mobil yang menggunakan mesin atau yang konvensional gitu. Nah, jadi memang jadi yaitu sebab itu kadang istimewanya bukan karena produknya bagus, melainkan karena dia membawa narasi yang memukau dan menghipnotis para konsumennya. Barangkali seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Ya, saya terjemahkan ya, karena diminta terjemahkan nih gitu kan. Saya terjemahkan ya. Tadi bahasa Om kayak putus-putus ya. Udah ngeselin, putus-putus. Gini Rom, apa namanya? Sama tadi, sama seperti apa namanya membangun apa Tesla. Tesla itu sebenarnya awalnya itu emang nggak laku dia, nggak laku karena apa? Belum populer, belum populer di lingkungan masyarakat ya, karena emang listrik nih belum semua punya ada listrik gitu kan. Listrik ada di mana? Nanti kalau habis baterainya gimana listriknya? Infrastrukturnya tuh belum lengkap. Tapi ketika Tesla itu mulai misalnya mensponsori, kemudian dia mulai menggunakan yang namanya influencer. Nah, di Indonesia juga gitu. Sebenarnya Tesla tuh masuk ke Indonesia itu bukan karena Tesla di luar negeri itu lagi berkembang, enggak, tapi karena misalnya si Raffi Ahmad atau si apa namanya Andres Tingki itu mulai pakai Tesla. Menurut saya seperti itu. Ketika influencer itu memakai Tesla, kemudian dibikin sebuah konten dan Tesla, terus itu akhirnya menjadi apa namanya naik apanya pamornya gitu kan. Menurut saya seperti itu ya. Jadi lebih kepada yang namanya, kalau Anda lihat Tesla tuh dia nggak pernah beriklan, dia nggak pernah berpromosi, tapi dia lebih kepada kekuatan yang namanya WOM tadi, dari mulut ke mulut, dia ada story di balik itu. Tadi kamu tahu bahwa itu murah, perlu survei yang seperti apa gitu kan. Nah itu apa namanya promosinya berbeda-beda. Kalau dia promosiin seperti Mercedes-Benz, kemudian dari Toyota, mungkin dia kurang menjadi terkenal. Tapi karena dia menggunakan influencer orang-orang yang terpilih yang ngomong, mungkin strateginya dia seperti itu, menjadi dia pelan-pelan terkenal. Dia suruh misalnya pakai selebritis siapa pakai mobil Tesla. Kemudian disuruh pakai di Indonesia, suruh pakai misalnya Raffi Ahmad, si siapa namanya, kemudian pakai si apa Andre suruh pakai, seolah-olah dia borong mobil Tesla gitu kan. Nah ini kan suatu promosi sekali gitu. Makanya Tesla nih, tapi kepopuleran dia juga harus dibarengin dengan infrastruktur gitu kan. Kalau kita listriknya juga belum tersedia, belum ada, ya repot juga. Akhirnya nggak bisa berkembang juga. Ya misalnya Romi mau beli mobil Tesla gitu murah gitu kan, ya listrik kamu di rumah cuma 1.300 gitu kan, begitu dicolok mati semua satu RW gitu kan. Ini siapa nih yang lagi ngecas mobil Tesla si Romi, satu RW mati gitu kan. Nah itu nggak mungkin gitu kan, kalau misalnya kita punya masing-masing punya mobil Tesla sekarang di komplek gitu kan, mungkin orang tinggal kalau Kathy misalnya itu di mana Maluku ya Kathy ya. Iya Pak, di Maluku. Nah, di Maluku apalagi bisa satu kabupaten itu mati lampu gara-gara mobil lagi ngecas gitu kan. Kabupaten mati itu kan. Sampai jadi trending gitu kan. Sebuah mobil Tesla gitu kan bisa mematikan satu kabupaten gitu kan. Kecuali senyuman saya gitu. Senyuman saya itu kalau udah senyum satu kabupaten mati lampu gitu. Kayak di TikTok ya. Oke, itu aja ya, Romi. Itu oke juga tuh studi kasus dari Tesla. Nanti kita belajar studi kasus dari Tesla, boleh juga itu. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau bilang terima kasih lancar ya, tapi kalau kamu lagi ngomongin sesuatu sengaja dibikin kredit sinyalnya, karena semua orang mungkin nggak mau dengar. Oke.
Terima kasih yang lain. Ada lagi nggak? Satu lagi. Kalau nggak ada, saya tutup nih. Oke, Katy mau tanya nggak dari itu? Nggak ada, Katy? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kamu udah paham ya apa yang dikatakan Romi tadi ya? Iya, Pak. Kok Romi sih? Materi saya gitu. Maksudnya materi Bapak. Oh iya. Oke, terima kasih yang lainnya udah. Pak. Siapa nih? Mau tanya boleh nggak, Pak? Ari ya. Aduh, saya berat nih kalau cowok ya, tapi udah nggak apa-apa deh. Silakan. Singkat aja, Pak. Oke. Iya, saya bisa manggil Arsap ya, Pak. Baru masuk. Iya. Untuk saya ingin bertanya untuk bagaimana sikap kita jika suatu karya atau mungkin tadi kan kita misalnya kita diminta untuk membuat logo perusahaan atau mungkin update logo itu gitu yang mungkin sudah punya logo sebelumnya. Nah, ternyata sudah di-approve dan bahkan kita sudah ngerilis si logo itu, ternyata ada logo lain yang hampir mirip, bahkan 90% mirip gitu, Pak. Nah, kasus yang baru-baru ini kan kayak logo terbaru dari Kementerian Kelautan itu. Nah, itu gimana, Pak, sikap kita? Kan itu sudah dirilis tuh, Pak. Nah, apakah kita emang harus merubah semuanya, yang padahal kita nggak ada sama sekali ngelihat si logo yang hampir sama itu sebelumnya gitu, Pak? Ya oke, terima kasih Arsyad. Ya memang itu udah pasti lah, lagu-lagu juga gitu ya, karya-karya musik juga begitu. Kadang kok mirip ya gitu kan, lagunya Aldi Taher gitu kan, Anda kan suka tuh lagunya Aldi Taher tuh gitu kan, Nisa Sabian gitu kan, Anda pasti suka tuh lagunya tuh, Anda ulang-ulang gitu kan. Nah itu kan juga mirip-mirip lagu-lagu yang lain kan, lagu-lagu apa Fate, lagunya Fate atau lagunya apa grup apa gitu, itu hampir mirip. Tapi bagaimana sikap kita ketika misalnya logo misalnya, padahal kita nggak ngelihat logonya itu, ya nggak apa-apa, menurut saya nggak apa-apa ya. Satu, karena karya-karya baik logo ataupun karya musik atau karya apapun lah gitu kan, memang dimulai itu dari hal yang inspiratif. Apple misalnya tahu touchscreen itu tahu dari mesin fotokopi Xerox gitu, itu awalnya seperti itu, mesin Xerox. Kemudian laptop gitu kan, Windows taunya itu inspirasinya membuat Windows itu dari Apple gitu kan. Jadi nggak apa-apa inspirasi. Tapi kalau mirip-mirip gimana? Ya selama misalnya yang dimiripkan itu tidak mendaftarkan hak mereknya, itu sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak merasa nggak. Jadi ya suatu kebetulan aja. Kecuali dari si merek itu dia udah terdaftar di hak cipta gitu kan. Nah Anda harus rubah. Tapi kalau sama-sama nggak terdaftar, ya nggak apa-apa. Atau mungkin misalnya walaupun Anda mirip yang logo yang awal gitu kan, terus Anda yang daftarin duluan nih, ya Anda yang lebih menang sebenarnya. Mungkin yang logo yang pertama kali bikin itu harus dirubah. Banyak kasus seperti itu ya. Saya yang bikin pertama kali, tapi ternyata malah dia yang kalah gitu kan di seperti batik dulu juga gitu. Terus tempe juga gitu, tempe kalau nggak dipatenkan gitu kan, itu diklaim sama Malaysia misalnya. Batik juga gitu, diklaim sama Malaysia. Tarian-tarian kita juga kalau nggak dipatenkan, akan diklaim sama yang lain gitu kan. Yang mirip-mirip, serumpun biasanya gitu kan. Ya itu emang udah resiko ya sebenarnya di dunia karya ya. Pasti karya kita emang nggak original, hasil dari pemikiran kita, dari bertapak gitu kan, dapat wangsit nih, terus bikin logo gitu, nggak mungkin. Atau bikin iklan gitu kan, nggak mungkin. Pasti kita punya inspirasi dapat dari mana, yang kita tonton selama ini atau yang kita lihat selama ini. Oh seperti ini, kita kok pakai warna merah ya, saya pernah lihat McDonald tuh pernah pakai warna merah, menarik deh. Nah kita inspirasi dari McDonald misalnya dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau suatu itu kebetulan dan selama itu tidak melanggar hak cipta, lanjut aja. Tapi ketika itu ada hak cipta di dalamnya, ya rubah gitu kan. Tapi kalau kita mau gengsi, ya rubah aja gitu kan. Misalnya, gengsi ya sama gitu kan. Rubah aja deh gitu. Kecuali logo yang pertama itu nggak terlalu terkenal misalnya, ya nggak apa-apa gitu kan. Atau logo yang lain misalnya lebih terkenal, kita juga akhirnya kok dibully gitu kan, logo kita mirip-mirip ya. Kalau kita nggak tahan bully ya rubah gitu. Jadi simple aja gitu kan. Menurut saya kalau emang ada kemiripan ya nggak apa-apa, selama itu nggak melanggar hak cipta. Tapi kalau misalnya itu ada hak cipta yang dilanggar, Anda ngambil, nyontek gitu kan, terus Anda diem-diem, Anda sebarluaskan, nah itu secara etika juga kurang enak ya.
kurang enak kita juga sebagai orang yang pengrajin yang berkarya itu menjadi beban moral lah. Menurut saya juga kurang enak gitu kan. Ketika misalnya saya bikin logo, saya ngambil dari logo orang gitu kan, saya modifikasi dikit terus saya dipuji-puji gitu kan, logonya bagus padahal saya niru gitu kan. Kan beban moral ya. Karena nggak bisa tidur itu, nggak bisa makan, apalagi selama puasa gitu kan. Nggak bisa makan kalau siang gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya kesimpulan akhir dari kita. Ini ada kita belajar promosi. Itu ya mungkin ya Arsad ya, tadi saya tutup dulu. Promosi, bauran komunikasi pemasaran, tentang brand, tentang marketing. Yang tolong saya minta dipahami bahwa yang kita pelajari tentang marketing ini adalah konsep secara keseluruhan, tapi bukan mempelajari manajemen pemasaran atau manajemen secara umum tentang ekonomi pemasaran. Tapi kita mempelajari bagaimana fenomena komunikasi yang ada dalam pemasaran. Karena ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang multidisiplin. Artinya setiap ilmu pengetahuan itu pasti ada ilmu komunikasinya. Baik matematik, filsafat, biologi, semua ada ilmu komunikasinya. Dan jangan sampai kita terjebak juga bahwa kita masuk ke ranah itu. Tapi kita ngambil ranahnya, ngambil spesialisasi biologi, ngambil biologi ilmunya, tapi spesialisasinya adalah komunikasi. Itu boleh. Karena ada komunikasi biologi juga. Ada komunikasi kesehatan. Ada komunikasi psikologi. Jadi kita ragam disiplin bisa kita pelajari. Sama juga marketing, ada marketing komunikasi. Tapi kita jangan terjebak di ilmu marketingnya. Kita tahu aja, tapi kita belajar bagaimana komunikasinya. Kita tahu bagaimana mengkomunikasikan sebuah produk atau sebuah brand itu dengan teknik-teknik atau model komunikasi yang kita pahami. Seperti itu ya teman-teman. Sementara itu aja dari saya. Sampai bertemu di kesempatan lain. Kita nanti coba ada materi yang juga nanti materi keempat ini lebih kepada yang namanya kita mulai transisi ke digital. Kita belajar mulai digital, nanti silakan Dika dan lain-lain kita bicara tentang digital yang lebih luas lagi tanpa melupakan yang konvensional. Baiklah teman-teman, demikian laporan singkat dari studio saya hari ini. Mudah-mudahan tercerahkan ya, siang ini tambah kuat lagi puasanya gitu kan sampai full. Dan mudah-mudahan menjadi lebih lagi ilmu bertambah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Oke, mohon maaf ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semuanya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Saya khusus jawab yang cewek-cewek aja ya. Waalaikumsalam Pak. Makasih Pak. Ya. Oke Michelle. Lilis. Pak tadi bilang suruh peka, nggak kasih alamatnya Pak. Kalau tadi katanya ngasih kode biar kita peka, tapi nggak kasih alamatnya nggak bisa Pak. Nanti ya dia. Kayak cewek dong nanti gantung. Ghosting ya, nanti ghosting ya. Ya nanti saya kasih WA ya, khusus untuk di-share. Oke, terima kasih. Balik. Terima kasih Pak Anggara, makasih. Udah ya, saya izin ya.